Presiden direktur tak perlu pergi ke Afrika hanya untuk menghindari perjodohan. Kondisi di sana sangat sulit. Presiden direktur, Bagaimana kalau kau yang menemaniku? semoga perjalanan presiden direktur lancar. Tuan Muda Kedua Wijaya. Helikopter kakak Tuan sudah lepas landas. Tuan bisa bertindak kapan saja. Sekarang, Kakak, jangan salahkan adikmu yang kejam. Kalau kakak tidak kusingkirkan, aku akan selalu hidup dalam bayang-bayangmu. Mulai hari ini, akulah satu-satunya pewaris grup Wijaya. Selamat Tuan Muda Kedua, ancaman terbesar sudah tersingkirkan. Sekarang Tuan adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya. Selamat Tuan Muda Kedua, ancaman terbesar sudah tersingkirkan. Sekarang Tuan adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya. Selamat Tuan Muda Kedua, ancaman terbesar sudah tersingkirkan. Sekarang Tuan adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya. Nadia, pria sudah waktunya menikah. Wanita juga begitu. Usiamu sudah tidak muda lagi, seharusnya kau menikah. Kalau tidak, aku sampai tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ibu, dengarkan aku. Kalau ibu susah tidur, cari saja kerja shift malam. Masih saja lancang. Sepupumu sudah punya anak kedua. Ibu hampir mati iri. Kalau ibu ingin sekali mengasuh anak, jadilah pengasuh ibu dan bayi saja. Bisa mengasuh anak setiap hari. Putra keluarga Gunawan ini, dia tertarik padamu. Mau menikahimu. Dia kasih waktu sebulan ke ayahmu. Bilang kalau dalam sebulan, kau tak dinikahkan dengannya, keluarga kita akan bangkrut. Ibu, kau tahu rupa putra keluarga Gunawan? Memang tidak tahu. Gendut dan berminyak. Kudengar orang bilang, kehidupan pribadinya berantakan. Kalau kalian nikahkan aku dengannya, lebih baik aku menikahi pengemis jalanan. Aduh. Maaf. Tak kusangka masih ada pengemis. Dan kutemui juga. Angkat kepalamu biar kulihat. Meski dia kotor, tapi matanya bersinar. Cantik sekali. Kau tinggal di mana? Siapa namamu? Kasihan sekali. Tapi bertemu aku, kau beruntung. Kuberi kau rumah ya. Ayo pergi. Ayo! Nadia, apa yang kau lakukan? Kenapa bawa pulang pengemis? Kau mau bikin kami mati kesal? Cepat usir dia. Ayah, ibu jangan buru-buru. Aku bawa dia bersihkan dulu. Ayo. Sini. Duduk di sini. Jangan takut. Rambutmu terlalu panjang. Ini tidak nyaman. Kita potong sedikit ya.
Gimana ini? Masa Nadia harus benar-benar menikah dengan pengemis itu? Kamu kan tahu sifat Nadia. Semakin kita paksa, dia semakin memberontak. Sekarang jangan beri dia tekanan berlebihan. Mungkin saja dalam beberapa hari dia akan usir pengemis itu. Keluarga Gunawan kan? Memberi waktu 1 bulan. Sekarang belum habis batas waktunya. Kan... Baiklah. Setelah batas waktu 1 bulan ini habis, dia mau tidak mau harus menikah. Tidak ada pilihan lain. Ini, masihkah itu pengemis yang sama? terlalu tampan, seperti orang yang berbeda total. Ayah ibu, aku ajak Adrian beli keperluan sehari-hari. Adrian. Iya, ada huruf 9 di kalungnya. Jadi aku panggil dia Adrian. Adrian, ayo kita pergi. Paman, sepatumu lepas. Aku kenakan sepatumu. Minggir. Aduh. Ayah, kenapa tiba-tiba menyerang? Adrian bukan orang jahat. Dia baik. Kurasa kamu tergila-gila pada pria benalu ini. Apalagi yang dia punya selain wajahnya. Kalau kamu bilang dia pria benalu, jika dia mau seumur hidup baik padaku, aku juga mau seumur hidup menafkahinya. Kamu benar-benar keterlaluan. Jangan ganggu Nadia. Kau pengemis hina. Berani melawanku. Ku bikin habis. Kau cari mati ya. Adrian, maukah kau menikah denganku? Tentu saja mau. Mulai sekarang aku akan nurut semua perkataanmu. Baiklah, mulai sekarang, selama aku masih punya sesuap nasi, pasti tak akan kubiarkan kau kelaparan. Ayo! Apa kalian berdua sudah pikun? Tuan Kevin sendiri yang meminta kakakku, dan malah membiarkan kakakku membawa pulang seorang pengemis untuk tinggal bersama. Kami juga tidak bisa menghalanginya. Ayahmu bahkan menampar kakakmu. Kenapa memukul kakakku? Bukannya memukul si pengemis itu? Nak, kamu tidak apa-apa. Pengemis. Kau berani memukul anakku? Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Agar tahu ini wilayah siapa. Ayah Bima yang mulai duluan. Adrian hanya membela diri. Hei, kau malah membela orang luar. Adrian bukan orang luar. Kami berdua baru saja menikah. Dia sekarang adalah suamiku. Kamu... Pak Tua, Ayah, tidak apa-apa, ayah. Kau masih berani tanya ayah kenapa? Ayah hampir mati karena marah padamu. Kau menikahi seorang pengemis. Kau menikahi pengemis busuk. Kau mau apa? Mau dia miskin? Mau dia tak tahu malu? Tuan Muda Gunawan bersedia memberikan kepada keluarga kita mahar 112,5 miliar rupiah. Kau tahu itu uang sebanyak apa? Mahar 225 miliar rupiah dari keluarga Gunawan itu, aku benar-benar tak pantas menerimanya. Kalau kau benar-benar menginginkan uang itu, bagaimana kalau kau sendiri yang menikah dengannya? Kamu bertingkah konyol. Kurasa kamu yang bertingkah konyol. Perkawinanku sendiri, aku sendiri yang putuskan. Kalian jangan bermimpi menjualku ke keluarga Gunawan. Dan lagi, kalau kalian benar-benar tak tahan melihat Adrian, aku akan pindah bersamanya. Pergilah. kamu... Aduh, ini bagaimana ya? Nadia ini mau menikah dengan seorang pengemis. Aduh, kalau hal ini tersebar. Keluarga Saputra kita di kota Aruna akan jadi buah tertawaan. Aduh. Bu, karena kita tak bisa berurusan dengan pengemis ini, biarkan Tuan Muda Gunawan yang datang. Tuan Muda Gunawan pasti bisa menanganinya. Adrian. Keluargaku tidak menyukaimu, tapi tidak apa-apa. Yang penting aku menyukaimu. Nanti aku yang menafkahimu. Aku ini pria. Seharusnya aku yang melindungimu. Dan juga aku yang menafkahimu. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Kalungmu ini semakin dilihat semakin istimewa. Adrian. Kamu suka? Aku berikan padamu. Jangan. Ini mungkin peninggalan keluargamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Walaupun kita tidak punya pesta pernikahan, tapi rasanya harus ada. Ayo pasangkan untukku.
Nadia. Hmm. Aku akan cari uang untuk menghidupimu. Hidupi aku? Gimana caranya? Nggak apa-apa. Aku yang hidupi kamu saja. Kalau gitu, aku yang kasih kamu anak. Dasar bodoh, pria mana bisa melahirkan? Besok kita cari rumah. Begitu kita pindah, kamu nggak perlu lagi hidup bergantung pada orang lain. Ya, tunggu kita sudah mapan, baru kamu kasih aku anak ya. Nadia kemana? Tuan Kevin. Tuan Kevin, asal Bapak bantu kami singkirkan pengemis busuk itu, kakakku pasti jadi milik Bapak. Bajingan berani-beraninya merebut wanita incaranku. Akan kubunuh dia. Tuan Kevin, itu dia. Itu orangnya. Aku sudah beli 2 setel baju untuk Adrian. Cukup buat dia pakai. Bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Aku takut kalau dia bangun nggak lihat aku, dia bisa ketakutan. Dia kan pria dewasa, masa penakut begitu? Bagaimana bisa begitu? Aku sendiri belum beli baju. Temani ibu jalan lagi dong. Bu, aku benar-benar ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian siapa? Nadia Saputra adalah wanita pilihanku. Sekarang minggir kau. Aku masih bisa biarkan kau hidup. Aku tak peduli Nadia adalah istriku. Brengsek. Kenapa diberi muka malah tak tahu diri? Apa yang dipakai di tangan ini? Melihatnya saja sudah tak enak. Potong tangannya. Buang untuk makanan anjing. Siap. Wakil Presiden Direktur Hartono, Tuan Muda Kedua Wijaya sudah tak sabar untuk mengambil alih Grup Wijaya. Aku tak percaya Presiden Direktur meninggal. Kita tak boleh biarkan aset 225 triliun rupiah milik Presiden Direktur jatuh ke tangan Tuan Muda Kedua Wijaya ini. Pergi. Tuan Muda Kedua Wijaya. Kakakku sudah hilang 3 bulan. Menurut hukum negara kita, jika hilang karena kecelakaan selama 3 bulan, bisa dianggap telah meninggal. Ini surat kematiannya. Di tubuh Presiden Direktur terpasang pelacak pengaman khusus. Sekarang pelacaknya belum ditemukan. Berarti Presiden Direktur mungkin masih hidup. Pelacak apa? Kenapa aku tak tahu? Seperti kotak hitam pesawat. Sekarang pelacak dan Presiden Direktur sama-sama hilang. Bagaimana kau bisa pastikan dia mati? Kakakku jatuh dari ketinggian seperti itu. Mustahil bisa selamat. Tuan Muda Kedua Wijaya. Kau sedang mengutuk kakakmu sendiri, ya? Aku hanya menyatakan fakta. Aku sudah mengerahkan tim pencari dan penyelamat terbaik. Pasti akan bawa pulang Presiden Direktur. Tuan Muda Kedua Wijaya. Mohon Anda dan anak buah Anda pergi dulu. Wilson Hartono. Kau cuma anjing peliharaan kakakku. Berlagak seolah jadi bos Grup Wijaya. Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian, 3 hari lagi, aku akan bawa pengacara untuk ambil alih Grup Wijaya. Wakil Presiden Direktur Hartono, apa yang harus kita lakukan? Presiden Direktur Wijaya pasti belum tewas. Kalau tidak, jenazahnya tak mungkin hilang begini. Bagaimana dengan pelacak pengaman? Masih belum ada sinyal alarm? Tidak ada. Terus tambah personel pencari. Meski harus mengobrak-abrik seluruh negara Surya. Bawa pulang Presiden Direktur Wijaya. Siap. Hentikan! Adrian, kau baik-baik saja? Seharusnya aku tak tinggalkan kau sendirian di rumah. Ini salahku. Aku baik-baik saja. Nadia Saputra, kau gila ya? Mana mungkin pengemis ini bisa banding denganku? Kau lebih memilih bersamanya daripada menikah denganku ya? Benar, aku lebih baik nikah dengan pengemis daripada menikah denganmu. Kevin Gunawan, kau ingin aku menikahimu? Tunggu kehidupan berikutnya. Sayang,
Akan kubuat kau berlutut memohon untuk kawin denganmu. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Kalian hari ini keterlaluan. Kalian sengaja mengalihkanku. Lalu biarkan Kevin Gunawan menghadapi Adrian Wijaya. Kalau aku tidak datang hari ini, kalian tahu apa yang terjadi pada Adrian Wijaya? Nadia, kau pikirkan itu? Cara Kevin Gunawan padanya hari ini. Besok bisa dipakai untuk kita. Keluarga Gunawan tak takut hukum? Hukum? Di kota Aruna, keluarga Gunawan adalah hukum. Kau belum dengar? Naga kuat tak bisa kalahkan ular lokal. Keluarga Gunawan kita tak bisa kita lawan. Memangnya bisa apa? Pokoknya aku sudah menikah dengan Adrian Wijaya. Tak mungkin menikah lagi dengan Kevin Gunawan. Nadia, jangan takut. Aku lindungi kamu. tanganmu hampir dipotong tadi. Dengan apa kau lindungi kakakku? Dengan otakmu itu? Jangan ikut campur. Nadia milikku. Tak ada yang bisa rebut. Aduh, lihat dirimu. Kemampuan tak punya, tapi mulutmu besar. Kalau kau memang mampu, jangan tinggal di sini. Makan minum bergantung kami. Masih bikin masalah. Aduh, keluarga kami. Dosa apa yang kami perbuat? Sampai bertemu orang seperti kamu. Cukup, diam. Setelah kami dapat rumah, kami akan pindah. Kamu sudah telepon Tuan Kevin? Sudah, semuanya sudah siap. Sudah, berhenti bicara kalian berdua. Jangan sampai dia dengar. Masa aku takut sama pengemis? Hari ini ajal si pengemis hina. Nyawanya memang tak berharga. Mati pun tak ada yang kasihan. Aku tak boleh biarkan dia menghancurkan masa depan keluarga Saputra. Hari ini aku harus rebut grup Wijaya. Kak, usaha kerasmu membangun kerajaan ini sekarang milikku. Wilson Hartono, aku sarankan kau berhenti melawan sia-sia. Dengarkan aku. Aku masih akan menjadikanmu wakil presiden direktur. Bagaimana kalau aku tidak mau? Wakil Presiden Direktur Hartono. Kalau begitu, hari ini, kau mungkin tak bisa keluar dari grup Wijaya hidup-hidup. Nadia naik mobil dulu. Aku ke belakang taruh barang. Baik. Aku belum naik. Nadia! Hei, Pak Sopir. Kenapa mobilnya jalan? Suamiku belum naik. Berhenti dulu, Pak. Aku belum naik. Nona Saputra, jangan berteriak. Tuan Kevin yang menyuruhku menjemputmu. Kevin Gunawan yang menyuruhmu. Betul. Bangsat kalian semua. Di siang bolong kalian mau apa? Berhenti. Adrian! Adrian! Nadia! Adrian! Wilson Hartono, dengar-dengar kakakku menyimpan dokumen penting, semua di dalam brankas. Selain dia, hanya kau yang tahu kata sandinya. Katakan padaku, aku akan membiarkanmu hidup. Hari ini mati pun aku tak akan mengkhianati Presiden Direktur Wijaya. Mati kau? Jijik sekali. Tuan Muda Kedua Wijaya, lihat cepat. Apa? Itu bukan bom waktu, kan? Sinyal alarm terdeteksi. Sinyal terdeteksi. Sinyal terdeteksi. Sinyal terdeteksi. Itu pelacak pengalaman Presiden Direktur Wijaya. Presiden Direktur Wijaya belum mati. Ini tidak mungkin. Kakakku sudah lama meninggal. Mana mungkin hidup kembali? Feng Jingxing, semua yang kau lakukan hari ini di grup Wijaya
Rekaman CCTV ruang rapat sudah. Merekam semuanya. Tunggu sampai Presiden Direktur kembali. Kau yang pertama akan dihukum. Farhan, siapkan tenaga segera. Kita akan menjemput Presiden Direktur. Siap. Tuan Muda Kedua Wijaya, jangan takut. Bom waktu di helikopter Adrian Wijaya dipasang sendiri oleh orang kita. Adrian Wijaya pasti tidak mungkin selamat. Mereka hanya sedang mengulur waktu saja. Benar. Kau benar. Aku tak boleh terintimidasi oleh mereka. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Kevin Gunawan. Sudah kuduga itu kau. Kau pikir dengan mengikatku di sini, kau bisa menikahiku? Hah, mimpi. Nadia, suamimu si pengemis itu sekarang ada di tanganku. Ku bikin habis dia semudah membunuh semut. Mau dia hidup atau mati, terserah kau. Tuan Gunawan, maafkan aku. Kumohon lepaskan dia ya. Lepaskan dia? Bisa saja. Berlututlah dan mohon padaku. Hah! Kalau tidak, rasa kesalku takkan hilang. Kevin Gunawan. Aku mohon lepaskan Adrian. Adrian hanya orang biasa. Perseteruan kita berdua tak ada hubungannya dengannya. Nadia, kalau dari awal kau sudah menurut begini, masalah apa lagi yang akan terjadi? Takkan ada masalah, kan? Suami pengemis Nadia Saputra itu kenapa? Tuan Kevin, pengemis itu sudah tertabrak mobil dan mati. Mengerti. Hahaha. Kevin Gunawan. Kau jahat. Kau akan dapat balasannya, Kevin Gunawan. Dia kan tertabrak mobil. Ada hubungan apa denganku? Nadia Saputra. Kalau kau masih histeris, keluargamu akan kubikin habis. Awalnya aku berencana menikahimu sebulan lagi. Tapi sekarang aku tak bisa tunggu lama-lama. 7 hari lagi, kau menikah denganku. Aku jamin nyawa keluargamu aman. Kalau kau menolak, tanggung sendiri akibatnya. Presiden Direktur Wijaya. Presiden Direktur. Presiden Direktur kehilangan banyak darah. Dia tidak akan apa-apa. Aku telepon ambulans sekarang. Halo, ambulans? Hahaha. Bagus sekali. Keluarga Gunawan bilang, seminggu lagi akan ada pesta pernikahan. Nanti, mahar 112,5 miliar rupiah itu langsung ditransfer ke rekening kita. Hei sayang, si brengsek itu sudah mati belum? Jangan sampai nanti muncul lagi bikin onar. Tuan Kevin bilang, sudah beres ditangani. Kita tinggal siap-siap untuk pernikahan dengan baik saja. Syukurlah. Presiden Direktur Wijaya. Presiden Direktur Anda akhirnya sadar. Saya tahu Anda takkan tewas. Bagaimana perasaan Anda, Presiden Direktur? Farhan Mahendra. Ya, saya. Anda telah menderita selama 3 bulan terakhir. Saya takkan biarkan Anda pergi sendirian lagi. Di mana Nadia? Nah, Nadia siapa? Hari ini cerah, tak ada salju. Istri saya, Nadia Saputra. Apa? Anda sudah menikah? Tidak. Saya tak bisa biarkan Nadia menikahi bajingan keluarga Gunawan itu. Berikan ponsel saya. Telepon Wilson Hartono, cepat. Halo Wilson.
Tolong urus sesuatu. Baik, Presiden Direktur, silakan. Wah, mempelai wanitanya sungguh cantik. Dengan Tuan Kevin, mereka pasangan yang serasi sekali. Benar sekali. Konon keluarga Gunawan memberi mahar 112,5 miliar rupiah. Lihatlah Pak Tua itu, senyumnya tak bisa hilang. Bu, kenapa mempelai wanita itu menangis? Karena dia sedih meninggalkan keluarganya. Keringkan air matamu. Aku paling benci wanita cengeng. Menjadi wanita Tuan Kevin Gunawan adalah keberuntunganmu seumur hidup. Presiden Direktur, kondisi Anda masih lemah. Haruskah keluar dari rumah sakit sekarang? Istriku mau menikah dengan pria lain. Aku akan merebutnya kembali. Presiden Direktur, apa Anda begitu mencintainya? Dengan status Anda, wanita macam apa yang tak bisa didapat? Adrian Wijaya, seumur hidup ini, hanya mau Nadia Saputra. Presiden Direktur, aku ikut dengan Anda. Nona Nadia Saputra, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Kevin Gunawan, menjadikannya suami Anda? Aku tidak bersedia. Ada apa ini? Kenapa mempelai wanita menolak? Mempelai wanita terlihat seperti dipaksa. Aduh, ini jadi memalukan sekali. Pembawa acara langsung lanjut ke tahap berikutnya. Baik. Sekarang silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin nikah. Tunggu! Adrian, Bukankah dia sudah mati? Ada apa ini? Sayang, kan sudah kubilang dia akan datang mengacau. Lihat, tebakanku benar. Dia memang bandel ya. Tapi dia datang mengacau hari ini, sama saja cari mati. Adrian, Nadia, aku datang menjemputmu. mereka bilang kau sudah tiada, tapi aku tidak percaya. Dan aku tak dapat kabarmu. Syukurlah, kau baik-baik saja. Bajingan Kevin Gunawan saja masih hidup. Masa aku bisa kenapa-kenapa? Nadia, hari ini adalah pernikahanmu dengan Kevin. Kenapa kau lari-lari sembarangan? Ibu, suamiku adalah Adrian. Adrian tidak mati. Aku takkan pernah menikahi Kevin Gunawan. Apa Adrian atau siapa? Dia cuma pengemis yang hilang ingatan. Bahkan identitas yang jelas pun tak punya. Aku tak akan pernah mengakui punya menantu seperti dia. Benar. Dulu memang tak punya identitas. Karena aku hilang ingatan. Sekarang ingatanku sudah pulih. Nadia. Identitas asliku adalah... Bahkan penguasa tertinggi datang pun tak berguna. Nadia Saputra adalah wanita pilihanku. Hidup matinya hanya untuk keluarga Gunawan. Kevin Gunawan. Kau cuma seorang pewaris keluarga Gunawan? Berdasarkan apa? Kau berani bicara seenaknya di hadapanku? Pria ini siapa? Bahkan grup Gunawan pun tak dihiraukannya. Ya, di kota Aruna. Belum pernah ada yang berani menantang Tuan Kevin seperti ini. Adrian, Kevin Gunawan licik sekali. Lebih baik kau pergi dulu. Jangan takut, Nadia. Hari ini bahkan Kevin Gunawan sekalipun, atau orang terkaya kota Aruna datang, hanya akan jadi bahan tertawaan. Siapa yang berani meremehkanku? Dia yang tak menghormati Anda. Tuan orang terkaya, jangan dengarkan dia. Dia kecelakaan beberapa hari lalu. Otaknya rusak. Anak muda bicara sembarangan, pasti akan celaka. Paman Hendra, jangan berdebat dengan pengemis ini. Hanya buang-buang waktu. Saya akan segera panggil pengawal untuk mengusirnya. Pengawal, usir orang yang mengacau ini. Keluar dari sini. Siapa berani menyentuh Presiden Direktur kami? Presiden Direktur? Bukannya Tuan Kevin bilang, dia cuma pengemis, kok sekarang jadi Presiden Direktur? Zaman sekarang, di luar sana, identitas bisa dikarang sendiri. Kalau dia Presiden Direktur, saya orang terkaya di negara Surya. Wajahmu agak familiar. Sepertinya pernah lihat di mana. Kamu bilang dia presiden direktur. Presiden direktur perusahaan mana? Presiden Direktur kita. Direktur Kurniawan, jangan percaya omongannya. Yang ngawur itu, orang pengacau ini. Aslinya cuma pengemis. Di sekitar kompleks kami. Putri saya baik hati menampungnya. Malah nempel terus sama putri saya.
Hari ini berani-berani mengacau pernikahan putri saya. Dengan Tuan Kevin. Benar-benar balas budi dengan kejahatan. Betul, orang ini memang cuma pengemis. Dia pakai jubah naga pun tetap takkan jadi pangeran. Presiden direktur kami bukan pengemis. Kalian yang tak bisa membedakan mutiara dengan kerikil ini. Sungguh tak bisa diajar. Farhan. Diam. Ya, Kevin Gunawan. Perseteruan kita berdua. Menurutku tak perlu melibatkan orang lain. Kau bilang mau menikahi Nadia? Kenapa sih? Kenapa? Karena aku bisa kasih keluarga Saputra mahar 112,5 miliar rupiah. Dasar orang miskin. Seumur hidupmu pernah lihat uang sebanyak itu? Cuma segini? Apa? Cuma segitu? Aku bisa kasih keluarga Saputra 5.000 juta. Kamu? Kalau kamu bisa kasih lebih banyak dariku, aku serahkan Nadia Saputra padamu. Baik. Kamu bilang begitu, semua dengar ya. Jangan nanti mengingkari. Kamu cuma pengemis, mana mungkin punya 5.000 juta? Jangan bikin aku mati ketawa. Kamu tahu 5.000 juta itu? Berapa banyak uangnya? Kevin Gunawan. Cuma 5.000 juta? Kalau keluargamu miskin, jangan sok kaya di sini. Kak, dengar nggak? Orang ini otaknya bermasalah. Dia mengobrol sampai ke langit. Aku nggak tahan denger ini. Menurutku otak kalian yang rusak. Aku Nadia Saputra menikah, nggak butuh mahar apapun. Orang yang kusukai, meski tak punya uang sebesar pun, akan tetap kunikahi. Bodoh, diam kau. Kenapa aku punya anak tak berotak begini ya? Ayah mertua, apa Kevin Gunawan sudah beri mahar pada Anda? Siapa ayah mertuamu? Layakkah kau coba lihat wajahmu di cermin? Lihat dulu dirimu. Maksud Anda belum diberikan. Tunggu sampai pernikahan selesai. Uangnya pasti saya transfer ke keluarga Saputra. Saya percaya keluarga Gunawan. Jadi ya saya sama sekali tidak buru-buru. Sepengetahuan saya, mahar ini seharusnya diberikan saat upacara pernikahan. Benar kan, Kevin Gunawan? Jangan-jangan kamu tidak mampu memberikannya? Keluarga Gunawan sudah bilang akan memberi mahar 112,5 miliar rupiah. Maka tidak akan kurang sedikit pun. Bagus, kalau begitu berikan sekarang. Kalau kamu tidak memberi, saya yang akan memberi. Kamu tidak memberi. Saya yang memberi. Kamu memaksa saya? Ya, saya memaksamu. Tersinggung atau memang tidak mampu? Siapa bilang kami tidak bisa memberikannya? Kevin ini ada 112,5 miliar rupiah. Sekarang serahkan pada keluarga Saputra. Lihat, tidak. 112,5 miliar rupiah sekarang ada di tangan saya. Keluarga Gunawan di kota Aruna kami ini adalah konsorsium yang sangat terkenal. 112,5 miliar rupiah masih cukup mudah bagi kami. Sepertinya pria bernama Adrian ini akan kalah. Bandingkan kekuatan finansial dengan keluarga Gunawan, sungguh tidak tahu diri. Kevin, saya tidak buru-buru. Kamu bisa memberikannya setelah pernikahan Nadia selesai. Juga tidak apa-apa. Saya percaya keluarga Gunawan pasti tidak akan terpancing oleh pengemis ini. Haha. Tidak. Sekarang juga saya transfer uangnya padamu. Setelah uang saya ditransfer, saya akan menyuruh orang mengusir pengganggu ini keluar. Hahaha. Bawakan mesin gesek kartu. Transaksi gagal, silakan gunakan kartu lain. Kenapa bisa gagal? Apa saldo kartu tidak cukup? Ini tidak mungkin. Ayah bilang di kartu ini ada 112,5 miliar rupiah. Ayahku tidak akan membohongiku. Pasti petugasnya yang tidak gesek kartu dengan benar. Aku sendiri yang akan mencobanya. Transaksi gagal, silakan gunakan kartu lain. cepat sekali, Presiden Direktur Wijaya dan Wakil Presiden Direktur Hartono. Keluarga Gunawan ini belum tahu kalau mereka sudah bangkrut. Hahaha. Halo Wilson. Bantu aku urus sesuatu. Baik Presiden Direktur, silakan perintahkan. Bubarkan grup Gunawan sebelum malam tiba. Kalian tertawa apa? Transaksi gagal bukan berarti kartuku tidak ada uang. Mungkin ada batas transaksi bank. Nah, jangan panik. Aku akan telepon bank sekarang. Ayahku kenal dengan kepala bank. Tadi itu hal kecil. Akan cepat terselesaikan. Aku percaya kemampuan keluarga Gunawan. Hahaha. Aku juga percaya keluarga Gunawan. Tapi si pengemis hina ini bukannya bilang akan memberikan mahar lebih banyak dari keluarga Gunawan? Ayo keluarkan. Kalau tidak bisa, hati-hati kusuruh pengawal mengusirmu. Keluarga Gunawan saja tidak bisa langsung keluarkan 112,5 miliar rupiah. Entah dia bisa atau tidak. Kurasa dia kemungkinan besar tidak bisa. Kalau dia bisa, dia tidak akan biarkan keluarga Gunawan bayar dulu. 112,5 miliar rupiah itu bukan apa-apa. Yang saya siapkan untuk keluarga Saputra, jauh lebih dari 50 juta.
Bisa saja kau membual. Kalau memang hebat, tunjukkan mahar yang kau siapkan. Coba tunjukkan. Iya, ngomong doang. Apa gunanya? Cepat. Keluarkan maharmu. Hei, apa yang ada di nampan itu? Misterius sekali. Dia bilang lebih dari 50 juta. Entah benar atau tidak. 3 nampan ini mewakili ketulusan, kejujuran, dan keteguhan hatiku. Cincin ini mewakili ketulusan hatiku. Aku akan mencintaimu sepenuh jiwa. Sampai akhir hayat. Adrian Wijaya? Bukankah orang terkaya di negara Surya juga bernama Adrian Wijaya? Benar. Orang terkaya di negara Surya memang Adrian Wijaya. Kau ini berani menipu kami. Bawa cek palsu. Siapa kau bohongi? Cek 1 miliar ini adalah mahar saya untuk keluarga Saputra, mewakili kejujuranku. Kalau kalian bukan orang tua Nadia, aku bahkan tak sudi memandang kalian. Kau adalah Adrian Wijaya, orang terkaya di negara Surya. Ya, saya Adrian Wijaya. Nama saya tetap Adrian Wijaya. Tak pernah berubah. Karena sudah terima cek ini, berlakulah baik. Jangan ganggu saya dan Nadia lagi. Kalian tertawa apa? Dia bilang dia Adrian Wijaya. Dia memang Adrian Wijaya? Nadia, pria ini sinting. Kamu juga ikut-ikutan gila. Kamu pikir orang terkaya di negara Surya mungkin menikahimu? Orang penting setingkat itu dikelilingi banyak wanita cantik. Bisa tertarik padamu? Aku percaya Adrian. Dia tidak akan membohongiku. Nadia, aku sama sekali tidak membohongimu. Aku datang hari ini untuk membawamu pergi. Kontrak ini adalah surat pengalihan grup Wijaya. Aku akan selalu mencintaimu. Sampai mati. Kamu jadi ketagihan berakting ya? Kamu tahu grup Wijaya? Markasnya di mana? Markas grup Wijaya di kota pusat. Jauh sekali dari kota Aruna. Kalau mau mengarang bohong, buat yang lebih meyakinkan dong. Kevin benar. Bos grup Wijaya, Adrian Wijaya, datang ke kota Aruna. Sebagai orang terkaya di sini, aku pasti sudah dapat kabar. Aku tidak mungkin tidak mendapat kabar. Kamu cuma penipu. Tak menyangka datang ke pernikahan bisa menemui hal konyol seperti ini. Keluarga Gunawan memang sabar. Sampai sekarang belum mengusir si penipu ini keluar. Apa yang Bapak katakan? Semua kartu bank atas namaku dibekukan total. Kenapa bisa? Wah, Gunawan. Aku cuma bisa kasih tahu, kau sudah bikin orang marah. Semua aset grup Gunawan sudah dibekukan. Kau seharusnya segera menerima kabarnya. Telepon ayahmu lama sekali ya? Masalahnya selesai? Ayah, ada apa? Apa kata Kepala Bank Santoso? Kenapa kartu bank kita dibatasi transaksinya? Pasti kau, si anak pemboros yang bikin masalah. Kalau tidak, mana mungkin orang lain tekan kita? Ayah, maksudmu apa? Siapa yang tekan kita? Ayah tidak bohong, kan? Grup Gunawan bangkrut. Semua kartu bank atas namaku dibekukan total. Kepala Bank Santoso bilang kita bikin orang marah. Aku sudah tua begini. Mana mungkin bikin orang marah? Berarti hanya satu kemungkinan. Kau yang bikin masalah. Aku tidak! Ayah, perhatianku akhir-akhir ini selalu tertuju pada si perempuan Nadia Saputra itu. Aku tidak bikin masalah. Keluarga Gunawan bangkrut. Pernikahanmu batal. Ayah, jangan nakut-nakuti aku. Tunggu, Ayah. Grup Gunawan ini baik-baik saja. Kok bisa bangkrut? Mahar 112,5 miliar rupiah itu, bukankah itu jadi sia-sia? Keluarga Gunawan kelihatan hebat, tapi ternyata mudah dijatuhkan. Jangan-jangan pengemis ini benar-benar orang terkaya di negara Surya, Adrian Wijaya? Tidak mungkin. Mana mungkin orang terkaya di negara Surya? Semudah ini? Pasti cuma namanya sama. Ya, sia-sia senangku.
Adrian, apa kamu benar-benar orang terkaya di negara Surya? Adrian Wijaya? Nadia. Aku tahu ini mungkin sulit kamu terima, tapi aku akan membawamu ke duniaku, mengenal diriku yang sebenarnya. Tak apa. Siapapun kamu, aku tetap cinta Adrianku. Hei nak, mau nikahi putriku? Tak semudah itu. Aku tak mau mahar 112,5 miliar rupiahmu. Setidaknya berikan 56 miliar 250 juta rupiah. Kalau tidak, jangan harap bawa putriku. Ini konyol. Tadi aku beri cek 225 miliar rupiah. Kalian sendiri yang merobeknya. Cek itu palsu. Kami mau uang tunai. Tunai. Kalau tidak, jangan bawa kakakku. Cukup, diam. Aku bukan barang dagangan. Bukan milik siapapun. Aku menikah dengan siapapun yang ku mau. Aku pergi dengan siapapun yang kupilih. Kak, dia penipu. Penipu atau bukan, apa bedanya? Lebih baik tinggal di mana saja daripada di rumah kalian. Kau anak durhaka. Berani-beraninya kau ikut dia. Jangan pernah pulang lagi. Baik, aku takkan pulang. Ayo pergi, Adrian. Aduh, Adrian. Adrian. Kau tidak apa-apa? Dia tidak mati, kan? Dia pingsan sendiri. Tak ada hubungannya dengan kita. Adrian, jangan nakuti aku. Kau janji akan membawaku pergi, Adrian? Jangan menangis, Nona Saputra. Presiden Direktur kurang istirahat, terlalu lemah sampai pingsan. Aku akan telepon ambulans. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien belum sembuh total. Tubuhnya masih sangat lemah. Ke depan harus istirahat total. Jangan keluar rumah sakit tanpa izin lagi. Terima kasih atas jerih payahnya. Farhan, ini bagaimana? Aku suruh kau jaga baik-baik Presiden Direktur Wijaya. Ini caramu menjaganya? Maaf, ini salahku. Presiden Direktur nekat keluar. Aku sama sekali tak bisa mencegahnya. Tak bisa mencegah? Kenapa tak menghubungiku? Nyawanya baru diselamatkan dari gerbang kematian. Masa tahan diguncang begini? Ini semua salahku. Adrian nekat keluar rumah sakit lebih awal. Apakah karena aku? Iya, Presiden Direktur bilang, dia sama sekali tak akan mengizinkan kau direbut oleh sampah itu. Kevin Gunawan. Salahku. Presiden Direktur Wijaya tidak akan menyalahkanmu. Kau adalah istrinya. Bagaimana mungkin dia akan memarahimu? Pantas saja Presiden Direktur Wijaya menyuruhku menghabisi keluarga Gunawan. Ternyata juga karena kau... Yang menghancurkan keluarga Gunawan adalah kau. Aku hanya menjalankan perintah dari Presiden Direktur Wijaya. Apakah dia benar-benar orang terkaya di negara Surya? Kau sampai sekarang masih belum tahu identitasnya? Presiden Direktur hari ini mengumumkan identitas aslinya. Semua orang tidak percaya. Aku bukan tidak percaya. Hanya saja rasanya agak tidak masuk akal. Kedengarannya memang tidak masuk akal. Presiden Direktur Wijaya awalnya naik jet pribadi untuk urusan bisnis ke Afrika. Tapi pesawatnya mengalami ledakan di tengah jalan. Presiden Direktur berhasil terjun payung tepat waktu. Sehingga nyawanya selamat. Karena kejadian yang begitu aneh ini, saat aku bertemu dengannya dulu, dia kehilangan ingatan. Kukira dia orang biasa saja. Kalau saja aku tahu identitasnya, pasti tidak akan menikahi dia secara kilat. Kau telah menolong Presiden Direktur Wijaya saat dia dalam kesulitan. Dia pasti akan membalas budimu. Kedepannya, asalkan kau menjalankan peranmu sebagai Nyonya Wijaya dengan baik, kami juga akan menghormatimu. Aku hanya ingin Adrian Wijaya sadar. Soal jadi Nyonya Wijaya atau tidak, tidak kupedulikan. Kakakmu sepertinya benar-benar tidak mati. Dengar-dengar dia muncul di sebuah hotel hari ini, tapi tak lama kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Bukannya pesawatnya jatuh? Bagaimana dia bisa selamat? Maaf, Tuan Muda Kedua Wijaya. Saya yang kurang cekatan. Meminta maaf percuma. Kalau dia siuman nanti, dia pasti akan tahu kalau kecelakaan pesawat itu berhubungan dengan saya bisa mati. Kalau begitu, jangan biarkan dia siuman. Maksudmu habisi dia? Saya juga ingin habisi dia. Saya ingin dia mati sekarang juga. Tapi dia di rumah sakit, dijaga banyak pengawal. Saya tidak bisa mendekatinya. Tahu tidak? Tuan Muda, jangan panik dulu. Saya akan cari cara. Selama kakak Anda belum kembali ke kota pusat adalah wilayah kekuasaan Anda. Lagi pula, kakak Anda sekarang hidup atau mati belum jelas. Dalam waktu dekat mustahil, kembali ke grup Wijaya. Anda masih bisa melanjutkan rencana Anda sebelumnya.
Kamu benar. Sebelum dia sembuh dan kembali ke kota pusat, saya ambil alih grup Wijaya. Bahkan kalau dia kembali pun sudah terlambat. Betul? Betul. Ayo bangun. Ada kabar dari kota pusat. Katanya Adrian Wijaya besok akan bawa pengacara ke perusahaan untuk buat masalah. Dengan kondisi Presiden Direktur Wijaya sekarang ini, besok mungkin belum bisa menanganinya. Tapi kita tak bisa membiarkannya berulah. Karyawan jadi resah. Dampaknya buruk bagi perusahaan. Lihat dulu besok Presiden Direktur Wijaya bisa sadar atau tidak. Presiden Direktur, Anda sudah sadar? Bukan. Kalian berdua ngapain berdiri di sini? Presiden Direktur, adik Anda, Tuan Muda Kedua Wijaya, berencana membawa pengacara untuk membuat keributan di perusahaan. Sejak kecelakaan helikopter Anda, ambisi busuknya sudah terbuka. Benarkah? Dulu di hadapanku, dia menyamar dengan sangat baik. Hah. Menurut kalian, apakah dia cukup berbakat untuk jadi aktor? Presiden Direktur, kami sudah tanya, Dokter, kondisi Anda masih sangat lemah. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh atau keluar dari rumah sakit. Tapi di perusahaan, kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Kedua Wijaya bertindak semaunya. Adrian Wijaya, kamu sudah bangun? Kebetulan kubawakan sarapan. Mau coba makan? Taruh saja dulu di sana. Kalau begitu, Nadia akan mewakiliku kembali ke perusahaan. Nadia adalah istriku. Sekarang kondisiku kurang baik. Perusahaan sementara diserahkan pada Nadia. Baik. Adrian Wijaya, kamu serahkan perusahaan padaku? Nadia, lihat. Perusahaan sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Kondisi tubuhku juga seperti ini. Kau tak mau kan lihat aku belum sembuh? Perusahaan malah bangkrut duluan. Tapi aku tak punya pengalaman. Aku takut malah merusak. Tak apa. Aku akan minta Farhan Mahendra temani kau. Oh, baik. Bagaimana dengan aku, Presiden Direktur Wijaya? Kau ada tugas lain. Oh, baik. Mereka... Kenapa tak halangi kita? Mungkin sadar sudah tak bisa dihalangi. Jadi ya, tak mau buang tenaga. Masuk akal. Kakakku meski tak mati, pasti sudah cacat. Sudah kukirim orang ke kota Aruna. Begitu ada kesempatan, langsung bertindak. Kali ini harus sukses. Tak boleh gagal. Mengerti? Tuan Muda Kedua Wijaya, ada keperluan apa di perusahaan? Menurut hukum negara Surya, aku akan ambil alih perusahaan kakakku. Lucu, Presiden Direktur masih hidup sehat. Atas dasar hukum apa kau ambil alih? Kakakku masih hidup? Di mana dia? Dia sudah ke perusahaan? Minggir! Presiden Direktur tak datang, tapi beliau mengirim wakilnya, Tuan Muda Kedua Wijaya. Jangan terus-terusan salah. Dia kirim wakil? Kenapa dia sendiri tak datang? Jangan bermimpi. Bisa halangi aku dengan orang sembarangan. Halo semuanya. Namaku Nadia Saputra. Aku istri Adrian Wijaya. Luka lama Adrian belum pulih, masih dirawat di rumah sakit. Dia dengar perusahaan sedang tidak stabil, jadi menyuruhku untuk mengelolanya. Nona Saputra, kata Farhan, Anda adalah Presiden Direktur Wijaya yang dicari. Saat ia mengembara, kami sangat berterima kasih atas perawatan Anda padanya. Kini, Presiden Direktur Wijaya tidak ada di sini. Kami pasti akan membantu Anda menangani urusan perusahaan. Karena Anda adalah istri Presiden Direktur Wijaya, maka Anda adalah nyonya kami. Karena Nona Saputra sekarang mengambil alih perusahaan, tidak pantas dipanggil Nona. Harus dipanggil Presiden Direktur Saputra. Benar, harus dipanggil Presiden Direktur Saputra. Wanita macam apa ini? Berani-beraninya berlaku sombong di grup Wijaya milikku? Kamu adik Adrian Wijaya, Tuan Muda Kedua Wijaya kan? Namaku. Pantas kau panggil begitu? Kalau bukan namaku, lalu apa? Si pembuat onar. Berani sekali kau. Awas kau habisi. Berhenti. Dia kakak iparmu. Tuan Muda Kedua Wijaya? Aku istri kakakmu, kakak iparmu, Nadia Saputra. Hahaha, kakakku sudah lama mati. Kau bilang kau istrinya? Memangnya bagaimana? Pernikahan arwah? Kakakmu tidak mati. Dia di kota Aruna. Kau bilang tidak mati ya tidak mati? Aku bilang dia sudah mati. Kau tadi gara-gara denganku, berteriak kencang pun percuma. Adrian Wijaya sudah menyerahkan perusahaan padaku. Dan kata sandi berangkas juga diberikan padaku. Lagi pula, berikan juga kata sandi berangkasnya. Nona Saputra tahu kata sandi. Berangkas Presiden Direktur Wijaya. Sepertinya, Nona Saputra adalah istri Presiden Direktur Wijaya. Semua rahasia perusahaan ada di dalam berangkas itu. Siapa yang bisa membuka berangkas? Dialah pemegang kendali grup Wijaya. Kalian ini lucu. Sungguh menggelikan. Perempuan ini siapa asalnya?
Kalian saja tidak tahu, langsung mendukung begitu saja. Nona Saputra dibawa oleh asisten khusus Mahendra. Asisten khusus Mahendra adalah asisten Presiden Direktur Wijaya. Kami percaya asisten khusus Mahendra tidak akan menipu kami. Yang disampaikan asisten khusus Mahendra selalu merupakan perintah Presiden Direktur Wijaya. Kami percaya pada asisten khusus Mahendra. Kalian sudah pikun ya? Dia bilang dia istri kakakku. Hei, apakah kalian sudah verifikasi identitasnya? Sudah lihat surat nikahnya? Hah? Aduh. Dan si Mahendra ini, dia cuma asisten kakakku. Karyawan biasa saja? Bisa diganti kapan saja? Tuan Muda Kedua Wijaya juga ada benarnya. Iya, lagi pula kami belum bertemu langsung dengan Presiden Direktur Wijaya. Kami juga tidak tahu apakah beliau masih hidup atau tidak. Lalu bagaimana? Masa harus minta Nona Saputra? Tunjukkan surat nikahnya. Aku dan kakakmu tidak punya surat nikah. Hanya saja saat itu ketika aku menikah dengan Adrian, nama yang dia pakai sama sekali bukan Adrian Wijaya. Dia saat itu hilang ingatan. Lupa identitas aslinya. Omong kosong. Karena nama di akta nikah, bukan nama kakakku. Kau bukan istrinya, juga bukan kakak iparku. Tuan Muda Kedua Wijaya. Saya bisa buktikan dia kakak iparmu. Kau pikir aku percaya? Farhan Mahendra Wilson Hartono mana? Bukannya dia pergi cari kakakku? Mana orangnya? Presiden Direktur memberi dia tugas lain. Itu juga mau kau urus. Kalau kakakku masih hidup, mana mungkin dia tidak telepon keluarganya? Kalian mengarang dusta ini. Tidak lain hanya untuk halangi aku ambil alih grup Wijaya. Kenapa kakakmu tidak meneleponmu? Kau sendiri tidak sadar? Masih berkhayal di siang bolong? Wanita macam apa ini? Hei, jaga. Buang dia keluar. Tuan Muda Kedua Wijaya. Nona Nadia datang ke perusahaan atas perintah Presiden Direktur. Kau berhak mengusirnya. Wah, berani-beraninya kau melawan. Dia itu selingkuhanmu ya? Sampai segitunya kau bela dia. Tuan Muda Kedua Wijaya. Makan boleh sembarangan. Tapi jangan sembarangan bercanda. Nona Nadia tahu kode berangkas Presiden Direktur. Karena kau tak percaya dia. Lebih baik berangkas dibawa ke sini. Kalau dia bisa membukanya, artinya dia memang istri Presiden Direktur. Jika benar Nona Nadia bisa membuka berangkas Presiden Direktur Wijaya, maka Nona Nadia pasti orangnya Presiden Direktur Wijaya. Benar. Kalau Nona Nadia bisa buka berangkas, aku siap tunduk padanya. Bawa berangkasnya ke sini. Tuan Muda Kedua, jangan sampai tuan terjebak tipu daya mereka. Kita ke sini untuk mengambil alih grup Wijaya, bukan buang waktu dengan wanita ini. Kalau wanita ini tidak dicoba, mereka tak akan mau tunduk padaku. Apa? Aku tak percaya dia bisa buka berangkas. Bagaimana kalau Wilson Hartono memberitahu kodenya? Bukannya Wilson Hartono juga tahu kode berangkas? Wakil Presiden Direktur Hartono sama sekali tidak tahu kode berangkasnya. Aku juga tak tahu dari mana kalian dengar kabar palsu ini. Kau! Sudah Minggu, biarkan dia coba. Aku tidak percaya. Dia benar-benar bisa membukanya. Kalau kau tak bisa buka berangkas ini, kau adalah penipu. Sisa hidupmu akan kuhabiskan di penjara. Lalu kalau ku buka? Kalau kau buka, aku akan... Kalau kau buka, itu membuktikan kau bukan penipu. Apakah kakakku masih hidup? Masih harus dibuktikan. Bukankah kalian bilang tadi, kalau aku buka berangkasnya, kalian akan patuh padaku? Tentu saja benar. Tadi asisten Mahendra bilang. Bahkan Wakil Presiden Direktur Hartono tidak tahu sandinya. Kalau engkau tahu, pasti kau adalah istri Presiden Direktur Wijaya. Kami tentu akan patuh padamu. Baik. Kalau aku bisa membukanya, berangkas ini, aku minta Tuan Muda Kedua Wijaya segera keluar dari grup Wijaya, dan setelah ini, dilarang masuk lagi. Kau ini berani lancang sekali ya. Walaupun kau istri kakakku, kau cuma orang luar. Di grup Wijaya, kau tak punya hak bicara. Diam kau. Kakakku kasih tahu aku sandinya, bukan kau. Posisimu di keluarga Wijaya seperti apa? Kau sendiri tak sadar? Aduh, aku... Tuan Muda Kedua Wijaya. Memukul wanita bukanlah kehebatan. Nadia Saputra, bukannya kau bilang tahu sandinya? Banyak omong. Bukalah berangkasnya. Aku akan buka sekarang. Nadia, sandi berangkasku adalah 329, 716. 3 digit pertama adalah ulang tahun ibuku. 3 digit terakhir, ulang tahun ayahku. Di dalamnya tersimpan dokumen rahasia. Dan dokumen penting grup Wijaya. Kalau kau bisa buka berangkasnya, kau bisa kendalikan grup Wijaya. Aku ingat. Tenang saja, Adrian. Kau harus istirahat dan sembuh baik-baik. Cepat temui aku. Apa wanita ini benar-benar bisa membuka berangkas? Kalau dia berhasil membukanya, langkah selanjutnya apa? Kata Sandi salah. Dengarkan, dengarkan, kata Sandi salah. Wanita ini cuma penipu. Dia mustahil istri kakakku. Kenapa bisa begini? Kata Sandi yang Adrian berikan padaku memang ini. Masih mau bertahan? Aku benar-benar kagum padamu. Berani menipu di grup Wijaya. Adrian Wijaya sudah mati, tapi Tuan Muda Kedua Wijaya masih hidup. Kakakku sudah mati. Sejak 3 bulan lalu, berita 3 bulan lalu, juga pernah melaporkan kecelakaan pesawatnya. Mau tidak, kutunjukkan pada kalian. Diam! Kakakmu tidak mati. Dia baik-baik saja. Jangan kutuk dia. Itu Nona Saputra tadi terlalu gugup. Jadi salah memasukkan Sandi. Biarkan dia coba lagi.
Aku tidak percaya Presiden Direktur Wijaya sudah mati. Nona Saputra, coba lagi dengan hati-hati. Jangan gugup, Nona Saputra. Kalau kau bisa buka brankas ini, kami percaya padamu. Percaya Presiden Direktur Wijaya masih hidup. Aku coba sekali lagi. Kata Sandi salah. Farhan Mahendra, kenapa kau bawa penipu untuk menipu kami? Farhan Mahendra, jangan-jangan kau sudah berkhianat? Presiden Direktur dulu memperlakukanmu baik. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Aku tidak mengkhianati Presiden Direktur. Seumur hidupku aku tak mungkin mengkhianati Presiden Direktur. Anda jangan berburu. Aku tanya dulu apa yang terjadi. Nona Saputra, apa kau salah ingat kata sandinya? Aku sama sekali tidak salah ingat. Kata sandi itu diucapkan langsung oleh Adrian kepadaku. Tidak mungkin salah. Nadia Saputra, bukannya tadi kau bersumpah? Bisa membukanya? Sudah kukatakan padamu, kalau berani menipuku, kau akan kuhukum seumur hidup. Tuan Muda Kedua, lebih baik cepat bawa dia ke kantor polisi. Kalau tidak dihukum, nanti akan ada lebih banyak penipu yang datang menipu di grup Wijaya. Benar. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Tuan Muda Kedua Wijaya, aku jamin dengan integritasku. Dia benar-benar kakak iparmu. Kau tidak bisa mengirimnya ke kantor polisi. Integritasmu berharga berapa? Hei, kau pikir aku akan membiarkanmu setelah urusannya selesai? Giliranmu berikutnya. Bawa dia pergi. Bukankah itu barang yang selalu dibawa Presiden Direktur Wijaya? Aku ingat beliau selalu memakainya. Itu pasti kalung Presiden Direktur Wijaya. Kalung Presiden Direktur, kenapa ada di si penipu ini? Sudah kukatakan, dia bukan penipu. Dia adalah istri Presiden Direktur. Kalung ini diberikan Presiden Direktur padanya. Nadia, kalung ini untukmu. Pakailah selalu. Dimanapun kau berada, aku bisa menemukanmu. Tenang, Adrian. Aku akan selalu memakainya. Kakakku memang punya kalung serupa, tapi model kalung ini banyak dijual di pasaran. Bagaimana aku tahu yang ini asli atau palsu? Para eksekutif ini saja tahu, itu kalung kakakmu. Hanya kau yang tak tahu? Kurasa kau mengharapkan kakakmu mati, agar bisa mewarisi hartanya. Sayang, rencanamu gagal. Kakakmu tidak hanya selamat, tapi juga akan segera kembali. Presiden Direktur Wijaya sudah hilang 3 bulan. 3 bulan sebelumnya telah kami lalui. Kini menunggu lebih lama. Apa masalahnya? Bagaimana jika beliau benar-benar kembali? Aku percaya identitas Nona Nadia. Kami bersumpah setia pada perusahaan. Kami bersumpah setia pada perusahaan. Tuan Muda Kedua Wijaya, aku sarankan kau segera pergi. Kau punya pengawal, grup Wijaya juga punya. Sebelumnya tidak kami usik, karena Presiden Direktur hilang. Kami tak berani bertindak. Sekarang Presiden Direktur telah menyerahkan kekuasaan kepada Nona Nadia. Jika Tuan masih tidak menghormati Nona Nadia, saya khawatir nasib Tuan akan berakhir buruk. Tuan mengancam saya? Tidak berani. Saya hanya mengingatkan Tuan, pemilik grup Wijaya. Tetap Adrian Wijaya, bukan Tuan. Presiden Direktur Wijaya, kepolisian mengabarkan, dari reruntuhan pesawat Tuan, ditemukan perangkat bom. 3 bulan lalu, itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan berencana. Tuan Adrian, waktunya minum obat. Presiden Direktur, Tuan minum obat dulu dan istirahatlah. Saya akan kembali nanti. Obat apa ini? Ini obat untuk membantu pemulihan luka Tuan. Cepat diminum. Halo. Halo, apakah Tuan Muda Kedua Wijaya sudah pergi? Sudah, dia tampaknya sangat tidak terima. Mungkin lain hari akan datang lagi. Bagaimana kabar Presiden Direktur? Ada perbaikan hari ini? Dokter bilang jangan bekerja terlalu keras. Perlu istirahat total. Baiklah, saya akan bantu Nona Nadia dengan baik. Katakan pada Presiden Direktur jangan khawatir. Oh iya, bukankah Presiden Direktur bilang dia sudah memberitahu Nona Nadia kata sandi berangkasnya? Kenapa hari ini Nona Nadia tidak bisa membuka brankas? Selalu muncul peringatan kata sandi salah. Tolong tanyakan bagaimana kejadiannya. Setelah Presiden Direktur sadar nanti. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah memindahkan brangasnya. Sebelumnya, Tuan Muda Kedua Wijaya bukan terus-terusan mengincar brankas itu. Jadi aku beli yang serupa persis dan taruh di kantor Presiden Direktur Wijaya. Yang aslinya dipindahkan ke apartemen yang sering ditinggali Presiden Direktur. Kenapa kamu belum makan? Perlu aku suapi? Siapa yang mengirimmu? Apa yang kamu lakukan? Turunkan pisaumu. Jangan mendekat, atau aku yang habisi dia. Aku tidak mendekat. Tenanglah, berapa uang yang kamu mau? Aku bisa memberikannya padamu. Bukan uang yang aku mau, aku hanya mau nyawa Adrian Wijaya. Tuan Muda Kedua, orang yang kukirim ke kota Aruna berhasil. Rencana kita sukses. Benar. Dia menyamar sebagai perawat, masuk ke kamar Adrian Wijaya. Pisau ditikamkan tepat ke jantungnya. Adrian Wijaya sekarang di ruang resusitasi. Kemungkinan besar tidak tertolong. Bagus. Bagus, Ming Yue. Kau berjasa besar. Adrian Wijaya memang beruntung, bisa selamat waktu itu.
Tapi kini, dia sudah di tangan kita. Setelah kematiannya dipastikan, aku bisa ambil alih grup Wijaya. Tuan Muda Kedua Wijaya, besok sebaiknya Bapak jemput Nenek dari panti perawatan. Nenek selalu memanjakan Bapak. Nanti saat berurusan dengan Nadia Saputra, soal harta warisan, pasti Nenek akan bantu Bapak. Clarissa, kau sudah banyak membantuku. Setelah aku dapat warisan kakakku, aku akan menikahimu. Asal bisa di samping Bapak, ada atau tidak status resmi, aku rela. Malam ini kubawa kau ke rumah keluarga Wijaya. Mulai sekarang kau adalah nyonya rumah keluarga Wijaya. Nona Nadia, ini apartemen tempat Presiden Direktur biasa tinggal. Lokasinya dekat kantor. Presiden Direktur biasanya hanya pulang ke rumah lama keluarga Wijaya di akhir pekan. Kalau begitu, aku tinggal di sini saja. Baiklah. Halo Wakil Presiden Direktur Hartono, ada apa? Saya baru antar Nona Nadia ke apartemen Presiden Direktur. Apa? Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Baik. Farhan Mahendra, ada apa ya? Adrian Wijaya kenapa? Nona Nadia, jangan khawatir. Presiden Direktur baik-baik saja. Istirahatlah dulu dengan tenang. Besok saya jemput Anda. Jantungku berdebar-debar. Adrian Wijaya. Jangan sampai kau kenapa-napa. Nenek, aku jemput nenek pulang hari ini karena ada yang keterlaluan. Wakil direktur dan asisten khusus kakakku malah bantu orang luar tipu harta keluarga Wijaya. Sungguh keterlaluan. Siapa? Berani-beraninya rebut harta cucuku. Nenek tua ini dianggap mati? Atau mengira keluarga Wijaya tak ada orangnya jadi gampang ditindas? Hah? Nenek, jangan marah-marah. Nasib kakak belum jelas. Kesehatan nenek jangan sampai bermasalah. Adik kecilku. Kakakmu sudah tiada, keluarga Wijaya hanya tinggal satu keturunan. Aku tak akan izinkan siapapun sakiti kamu. Nenek, aku bawa istri cucu nenek. Istri cucu? Nenek, wanita inilah yang tipu harta keluarga Wijaya. Kedua cucu saya belum menikah. Mana ada istri cucu? Farhan Mahendra, kau kira ini tempat keluarga Wijaya apa? Berani-beraninya bawa wanita tak dikenal bikin keributan. Nenek saya adalah cucu sulung nenek. Istri Adrian Wijaya, Nadia Saputra. Saya dibawa ke sini oleh Farhan Mahendra. Apa katamu? Bukankah cucu sulungku sudah meninggal? Atau aku melihat hantu? Kapan dia menikah? Kenapa aku tidak tahu? Nenek, tenang dulu. Adrian tidak meninggal. Dia sekarang di rumah sakit. Setelah sembuh, saya yakin dia akan jelaskan semuanya pada nenek. Apa? Cucu sulungku tidak meninggal? Lalu di mana dia sekarang? Nenek, dia sekarang di kota Aruna. Dia selalu merindukan nenek. Katanya ulang tahun ke-70 nenek. Sebentar lagi tiba. Dia sengaja menyuruh saya untuk ucapkan selamat. Nenek, jangan tertipu olehnya. Kalau kakak masih hidup, kenapa dia tidak kembali ke kota pusat? Betul kan? Betul. Fang Jingxing, aku sudah membuka berangkas kakakmu. Sekarang seluruh grup Wijaya telah tunduk padaku. Kau pikir dengan mengoceh di depan nenek, fakta bisa berubah? Kemarin kan kau tidak bisa buka berangkasnya? Berangkas kemarin itu palsu. Yang asli sudah lama dipindahkan. Tentu saja, berbicara ini padamu percuma. Aku datang ke rumah lama hari ini untuk merayakan ulang tahun ke-70 nenek. Entah kau benar-benar membukanya, atau hanya berpura-pura, sekarang tidak penting lagi. Lagi pula kakakku ditikam, pasti tidak akan bertahan lama. Begitu kakakku mati, aku akan usir kau. Ulang tahun nenek juga tidak penting. Pesta ulang tahun nenek akan kau turunkan sendiri. Tidak perlu orang luar sepertimu ikut campur tangan. Karena kau bilang akan mengurusnya, baik. Kalau begitu kau yang urus. Nanti, aku akan mewakili Adrian Wijaya menyampaikan hadiah kami. Baiklah, aku tunggu hadiahmu. Pengawal, antar nenek beristirahat. Tuan Muda Kedua, baru saja dari kota Aruna. Ada kabar, kakak Tuan dikabarkan kritis. Dia diprediksi tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Bagus. 3 hari lagi, pesta ulang tahun nenek akan diadakan. Saat itu, di pesta ulang tahun, aku akan umumkan kabar kematian kakak saya. Lalu ambil alih keluarga Wijaya secara resmi. Kalau begitu Ming Yue, ucapkan selamat dulu pada Tuan Muda Kedua. Asisten khusus Mahendra, menurutmu hadiah apa yang sebaiknya kuberikan untuk nenek di pesta ulang tahunnya nanti? Presiden Direktur sudah menyiapkan hadiahnya sejak lama. Anda tinggal bawa saja ke pesta nanti. Entah bagaimana kabar Adrian sekarang. Aku cukup khawatir padanya. Nona Saputra, saya bisa memahami perasaan Anda. Sebenarnya saya juga sangat mengkhawatirkan Presiden Direktur. Tapi kondisi Presiden Direktur saat ini, saya juga tidak terlalu jelas. Sebaiknya kita ucapkan selamat dulu pada Nyonya Besar. Mengerti. Setelah pesta ulang tahun selesai, aku akan kembali ke kota Aruna mencari Adrian.
Terima kasih. Nek, saya akan temui tamu-tamu dulu. Silakan. Jingsing, kudengar kakakmu beristirahat di kota Aruna. Benarkah? Ya, aku juga dengar. Sepertinya kabar itu dari pihak Wijaya. Kakakmu datang hari ini? Aku juga dengar kakakku beristirahat di kota Aruna. Awalnya aku berniat pergi mengecek kebenarannya. Tapi, aku sibuk mengurus pesta ulang tahun nenek. Jadi belum sempat memastikannya. Lalu siapa yang merawat kakakmu di sana? Siapa yang merawatnya sekarang? Aku juga tidak tahu. Kabar ini datang dari Farhan Mahendra. Nanti saat dia datang, aku akan tanyakan baik-baik. Aku juga dengar. Grup Wijaya sekarang dikelola seorang wanita. Tuan Muda Kedua Wijaya, benarkah itu? Betul. Wanita itu mengaku sebagai istri sah kakakku. Tapi yang lucunya, aku dan nenek sama sekali tidak tahu hal ini. Wah, jangan-jangan wanita itu penipu? Dia akan mewakili kakakku, memberi selamat pada nenek nanti. Saat dia datang nanti, tolong perhatikan baik-baik. Apakah dia benar-benar penipu? Baik. Siap. Nenek, atas nama Adrian Wijaya, saya bawakan hadiah untuk Anda. Farhan Mahendra, serahkan hadiahnya. Nyonya Besar Wijaya. Oh, Itu gelang giok pilin. Konon gelang giok ini dilelang terjual 450 miliar rupiah. Benar, gelang giok pilin ini. Pengerjaannya sangat halus dan usianya sudah 1000 tahun. Sungguh barang antik yang luar biasa. Fong Jingsing, ini hadiah untuk nenek. Apa maksudmu? Gelang seharga 450 miliar rupiah, kau yang beli? Ini kakakmu yang siapkan dari jauh-jauh hari. Kakakku sudah lama meninggal. Dia tidak mungkin mengirimkan kado ucapan ini. Jangan coba-coba menipu nenek dengan barang palsu dari pinggir jalan. Fong Jingsing, ini hadiah kakakmu untuk nenek. Kau gila ya? Sudah kujelaskan dengan jelas. Kakakku sudah meninggal. Bukan hadiah langsung dari kakak sulungku. Nenek tidak mau. Betul. Bukan hadiah dari cucu kandungku. Aku tidak mau. Nenek, Cheng tidak meninggal. Apa kau ingin bilang? Kakak sulungku sedang berobat di kota Aruna? Tentu saja. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Meski tidak bisa dipastikan apakah itu benar kakak sulungku, tapi katanya dia ditusuk seseorang. Dilarikan ke ruang gawat darurat. Sepertinya tidak tertolong. Apa yang kau omongkan? Cheng baik-baik saja. Mana mungkin dia ditusuk? Tidak bisa kau telepon ke kota Aruna untuk bertanya? Yang benar takkan jadi palsu. Yang palsu takkan jadi benar. Farhan Mahendra. Apa dia bilang benar? Adrian Wijaya ditusuk. Tak tertolong. Farhan jawab. Tuan Muda Kedua Wijaya, hari ini pesta ulang tahun nenek. Di depan semua tamu, kau umumkan berita ini. Apa maksudmu? Lihat, Farhan sendiri mengakuinya. Kupikir Tuan Adrian kuat. Ternyata tidak. Dibunuh pengkhianat lagi. Kalau Tuan Adrian tak tertolong, bawa pulang jenazahnya. Dengan megah, adakan pemakaman untuknya. Ya, Tuan Adrian adalah tokoh inti grup Wijaya. Pemakamannya harus diadakan besar-besaran. Farhan. Adrian benar-benar tewas? Ini tak mungkin. Aku tak percaya. Jangan sedih dulu. Kalau Presiden Direktur masih ada, pasti tak mau lihat kau begini. Tuan Muda Kedua Wijaya, berita penusukan Presiden Direktur, bagaimana kau tahu? Sudah kukatakan. Kukirim orang untuk lihat. Kenapa sebelum orangmu sampai kota Aruna, Presiden Direktur baik-baik saja? Setelah orangmu tiba, Presiden Direktur langsung ditusuk. Kebetulan sekali ya. Apa maksudmu? Aku cuma suruh orang periksa. Apakah itu kakakku? Lalu hasilnya? Hasilnya tak penting. Yang penting kakakku sudah tiada. Sebelum lihat jenazah Adrian Wijaya, aku tak percaya dia tiada. Kalau begitu, bawa jenazahnya masuk. Supaya kalian putus asa. Fong Jingsheng, hari ini ulang tahun ke-70 nenek. Kau mau merusak suasana bahagianya? Nenekku bahkan lebih ingin dari aku untuk melihat jenazah kakak sulungku. Nenek, benar kan? Benar. Cucu sulungku hilang begitu lama. Aku memang ingin tahu keberadaannya. Entah dia mati atau hidup. Aku ingin bertemu dengannya. Kebetulan hari ini semua hadir. Nanti saat jenazah kakakku dibawa masuk, sekalian aku urus pemakamannya. Lalu aku akan resmi mengambil alih keluarga Wijaya. Para hadirin, ada keberatan? Mana mungkin kami berkeberatan? Presiden Direktur Wijaya telah wafat, keluarga Wijaya sudah seharusnya Tuan yang pimpin. Betul. Keluarga Wijaya hanya tinggal Tuan dan kakak Tuan. Kini kakak Tuan telah tiada. Tuan sudah seharusnya menjadi pewaris utama. Aku lihat siapa yang berhati busuk, berani berebut harta dengan cucuku. Aku sama sekali tidak tertarik pada harta keluarga Wijaya. Aku hanya ingin Adrian Wijaya. Kau lebih baik tepati janjimu. Kalau tidak, aku takkan memaafkanmu. Aku pasti menepatinya. Uang keluarga Wijaya, sepeser pun takkan kusentuh. Hanya saja, kematian Adrian Wijaya pasti akan kuselidiki tuntas. Jika ku dapati ada hubungannya denganmu, Jingsing Wijaya, kau takkan luput dari tanggung jawab. Apa yang kau katakan? Mana mungkin aku membunuh kakak sulungku sendiri? Kau ini gagal berebut harta denganku, lalu menuduhku seenaknya, ya? Betul-betul jahat kau ini? Aku percaya pada Adrian Wijaya. Dia mustahil pembunuh Adrian Wijaya. Nyonya Besar Wijaya, tidakkah nenek lihat? Ambisi busuk Tuan Muda Kedua Wijaya. Saat Presiden Direktur celaka, dia tidak bantu mencari. Malah bawa timnya sendiri. Berusaha mati-matian. Merebut grup Wijaya. Diam. Jangan menyesatkan di sini. Adrian sudah tiada. Grup Wijaya sudah seharusnya miliknya. Kalau dia tidak ambil alih,
Apa harus menunggu dirampok orang luar seperti kalian? Nyonya besar nenek sudah dibutakan olehnya. Diam, aku tak izinkan kau menyebar fitnah. Cucuku, keluarlah dari sini. Hei, Buah Farhan Mahendra, si pengkhianat ini. Keluar sekarang. Saya tidak percaya Adrian Wijaya sudah meninggal. Aku akan tunggu di sini. Sebelum aku melihat jenazah Adrian, takkan ada yang bisa usir aku. Baiklah, jenazah kakakku akan segera tiba. Nanti kita lihat, kau masih bisa berkata apa? Selamat Tuan Muda kedua mengambil alih Grup Wijaya. Menjadi bos baru Grup Wijaya. Selamat Tuan Muda kedua. Kedepannya, harap Tuan Muda kedua banyak bimbing. Tuan Muda kedua memimpin Grup Wijaya pasti lebih hebat dari kakaknya. Percayalah, selama kita ikut Tuan Muda kedua pasti takkan mengecewakan kita. Gampang. Asalkan kalian semua dukung aku pasti takkan mengecewakan kalian. Kau ini, bukankah ini kalung Adrian? Kuingat dia selalu memakainya. Kenapa ada padamu? Ini pemberian Adrian untukku. Kapan Adrian memberikannya? Dia tak pernah menyebutkanmu. Jika kau benar istrinya, mana mungkin aku tak tahu? Ini pasti kau curi. Nenek, aku tidak mencurinya. Adrian yang memberikannya langsung. Farhan Mahendra juga ada di sana. Nenek bisa tanyakan padanya. Farhan Mahendra sudah kusuruh pergi. Perkataannya tak akan kupercayai. Kembalikan kalung itu. Nadia Saputra, kau berani sekali. Bahkan berani melawan nenek. Kau perlu diberi pelajaran agar tahu tempatmu. Pengawal, lepaskan kalung itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Baik, aku mengerti. Tuan Muda kedua Wijaya, jenazah Adrian Wijaya telah tiba. Hentikan. Beri jalan untuk kakakku. Adrian. Adrian. Kau janji akan mencariku? Kau bohong padaku. Adrian. Cucuku sayang. Betapa tegaknya kau membiarkan nenek mendahuluimu. Cucuku. Adrian, kita sudah menjadi suami istri. Di hidup ini, waktu kita bersama singkat. Tapi di kehidupan berikutnya, jadilah Adrianku lagi ya. Cucuku sudah tiada. Kau masih berpura-pura di sini? Kau pikir dengan aktingmu ini, keluarga Wijaya akan memberimu uang pesangon? Nenek, sudah saya katakan, saya tidak mau uang keluarga Wijaya. Saya hanya berharap, di pemakaman Adrian, saya boleh ikut mengantarnya untuk terakhir kali. Bolehkah? Tidak boleh. Kau bilang kau istri Adrian, lalu kau memang istri dia? Saya tidak mengakui statusmu. Jangan harap bisa mendaki status dengan keluarga kami. Bahkan untuk melihatnya, untuk terakhir kali pun tidak boleh? Tidak. Baiklah. Dulu suruh lepas. Seperti meregang nyawa. Kenapa? Sekarang rela melepasnya? Ini pemberian Adrian untukku. Terakhir, seharusnya dikembalikan padanya. Ini boneka? Ini manekin toko pakaian. Bukannya ini jenazah Adrian Wijaya? Kenapa bisa begini? Jing Sing Wijaya, katakan padaku, ini apa? Apa yang terjadi? Su Minggiwe, bukannya kau bilang kau sendiri yang menyuruh orang mengantar jenazah kakakku ke sini? Kenapa jadi boneka? Tuan Muda, jangan panik. Saya juga tidak tahu kenapa begini. Saya telepon dulu untuk tanya. Tidak usah telepon. Kakak, Ini bukan Presiden Direktur Wijaya. Presiden Direktur tidak meninggal. Sudah saya bilang, Presiden Direktur pasti selamat. Pasti tidak akan meninggal. Kalian beberapa barusan tidak bilang begitu. Adrian. Nadia, maafkan aku. Membuatmu menderita. Adrian Wijaya, biar aku lihat baik-baik. Katanya kau sudah meninggal. Kau tahu betapa sedihnya aku? Maafkan aku. Aku tak akan lagi menyembunyikan apapun darimu. Apa? Aku tahu tidak. Alasannya sendiri. Adrian. Kau tak meninggal? Kenapa kau pura-pura mati? Mau menakut-nakutiku ya? Nenek, semua yang terjadi di ballroom tadi sudah kulihat lewat CCTV. Nadia adalah istriku. Kenapa Nenek tak percaya padanya, malah mau dipermainkan oleh anak durhaka ini, Tuan Muda kedua Wijaya? Adikmu ini? Kenapa disebut anak durhaka? iya benar. Kakak, kenapa kau memakiku? Selama kau hilang, aku terus menyuruh orang mencarimu. Aku juga sangat khawatir. Kau sangat khawatir padaku? Ya. Khawatir aku belum mati tuntas kan? Orang yang kau kirim ke kota Aruna nyaris merenggut nyawaku. Kalau bukan karena keberuntunganku yang terbaring di sini, sudah pasti jasadku. Presiden Direktur Wijaya, Anda baik-baik saja? Baik, bawa wanita ini keluar. Gali siapa dalangnya. Siap. Dan juga, sebarkan kabar aku ditusuk. Kali ini, aku akan habisi mereka sekaligus.
Baik. Kakak salah paham ya. Orang yang kukirim ke kota Aruna itu, Masih mau membantah? Kau kira aku tak punya bukti? Berani menuntutmu? Berani sekali kau. Berani menjebakku. Xiaoxing, apa yang dikatakan kakakmu benar? Kau suruh orang bunuh kakak kandungmu sendiri? Bagaimana bisa kau lakukan hal keji seperti ini? Nyonya besar, 3 bulan lalu, kecelakaan helikopter Presiden Direktur, juga ulah Adrian Wijaya. omong kosong. Aku tidak lakukan. Sekretarismu, Su Mingyue yang melakukannya. Sama saja dengan kau yang lakukan. Tanpa perintahmu, mana mungkin dia berani? Su Mingyue, apa yang dia katakan benar? Maaf Tuan Muda kedua. Aku yang salah. Dasar wanita beracun. Kau benar-benar berani. Walau kau asisten terbaikku, tapi bagaimana bisa kau mencelakai kakak kandungku? Aku tak bisa lindungi kau lagi. Kak, aku kurang tegas mengawasi bawahan. Itu, mau dia hidup atau mati. Terserah kau. Sudah selesai sandiwaranya? Kak, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tak terlibat. Sungguh tak ada hubungannya. Kau dan Su Mingyue benar-benar hanya atasan. Dan bawahan, kau bisa bohongi orang lain. Tapi tak bisa bohongi aku. Kalian berdua bersekongkol, membunuhku. Sekarang saksi dan bukti. Sudah kuserahkan ke kepolisian. Tidak, Kak. Kau tidak serius, kan? Aku adik kandungmu sendiri. Kak, kau tak bisa menangkapku. Baru sekarang main kartu keluarga? Bukankah sudah terlambat? Nenek. Tolong aku. Mohonkan ampun untukku. Aku sungguh tak mau masuk penjara nenek. Tolong aku. Tuan Muda Kedua Wijaya, kau tak perlu terlalu khawatir. Kau tak akan lama di penjara. Sebab kejahatanmu cukup untuk hukuman mati. Tak disangka, yang membunuh Presiden Direktur Wijaya. Ternyata adik kandungnya sendiri. Sulit mengetahui isi hati seseorang? Jika orang tua Presiden Direktur Wijaya masih ada, pasti sangat kecewa. Tuan Muda Kedua pasti dipengaruhi oleh wanita jalang itu. Kuingat dulu, hubungan Tuan Muda Kedua dan Presiden Direktur Wijaya sangat baik. Ya, aku juga tak percaya Tuan Muda Kedua orang seperti itu. Sungguh aib keluarga. Xiaoxing, nenek tak bisa membantumu. Kau dan kakakmu sama-sama buah hati nenek. Jika nenek membelamu, akan bersalah pada kakakmu. Ayo, bawa Feng Jingxing dan Su Mingyue pergi. Tuan Muda kedua. Jangan, Nenek. Nenek, tolong aku. Kakak, jangan. Nenek, jika nenek tak enak badan, akan kuantar nenek pulang istirahat. Adrian, adikmu telah melakukan kesalahan besar. Hati nenek sangat sakit. Melihatmu masih hidup, nenek sangat senang. Segala kesalahan adalah kesalahan nenek. Nenek, kesalahan Adrian Wijaya bukan salah Anda. Setiap orang yang bersalah harus bertanggung jawab. Adrian, apakah dia benar istrimu? Ya, saat aku kehilangan ingatan, aku berterima kasih padanya telah menampungku, nenek. Selanjutnya, aku akan... Kakak Adrian, aku tahu kau pasti tidak meninggal. Citra Santoso, kenapa kau datang? Aku yang mengundang Citra ke pesta ulang tahunku. Macet di jalan, jadi agak terlambat. Oh ya, Nadia, ini Citra Santoso. Nenekku dan neneknya adalah sahabat. Aku tidak dekat dengannya. Kakak Adrian, sebelum pesawatmu jatuh, kau akan dijodohkan denganku. Aku waktu itu di restoran, menunggumu lama sekali. 3 bulan lalu, saat nenek menyuruhku kencan buta denganmu. Aku sudah jelas-jelas menolaknya, kan? Oh iya, perkenalkan secara resmi. Ini adalah istriku, Nadia Saputra. Masa sih? Aku nggak percaya. Kak Adrian, dalam waktu sesingkat ini, mana mungkin kamu sudah catat nikah dengannya? Betul, nak. Waktu itu kan kamu lagi hilang ingatan. Keputusan yang kamu ambil bukan berasal dari hatimu yang sesungguhnya. Sekarang ingatanmu sudah pulih. Kamu bisa memilih lagi. Aduh, Kenapa? jantungku sakit. Adrian, kamu nggak apa-apa. Ayo, Ayo kita pergi. Pergi dari sini. cepat pergi. Adrian, kalau kamu hanya karena bersyukur padaku, lalu mau bersamaku. Sebenarnya nggak perlu. Aku bukan karena bersyukur, lalu mau bersamamu, aku mencintaimu. Soal Citra Santoso, nanti akan kujelaskan kepada nenek. Setelah nenek mengerti, Citra tidak akan menggangguku lagi. Tadi kamu bilang jantungmu sakit. Nggak apa-apa. Sudah nggak sakit sebenarnya? Kepalaku agak pusing. Kalau gitu kontrak kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku mau bersamamu. Kalau begitu, aku temani kamu. Kepalaku, tiba-tiba kayaknya nggak pusing lagi. Ayo pulang. Nenek tidak mungkin benar-benar mengizinkan Kak Adrian menikahi Nadia Saputra itu, kan? Latar belakang keluarganya biasa saja. Sama sekali tidak sepadan dengan Kak Adrian. Citra, urusan Adrian bukan wewenang nenek untuk mencampuri. Nenek, perempuan itu pasti hanya mengincar uang sampai mau mendekati Kak Adrian dengan orang seperti dia. Berada di sisi Kak Adrian, nenek tidak khawatir perempuan itu jika suatu hari demi uang berbuat hal yang menyakiti Kak Adrian, nanti nenek akan menyesal. Kata-katamu masuk akal, Citra. Nanti nenek akan ajak Adrian bicara baik-baik. Baik. Pengemis itu ternyata benar-benar Presiden Direktur Grup Wijaya, Adrian Wijaya. Pengemis itu benar orang terkaya di negara Surya, Adrian Wijaya. Benar, ayah. Dan lagi, cek 225 miliar rupiah yang dia berikan. Juga asli. Cek itu. Bukannya sudah kau robek semua?
Iya, ayah. Waktu itu kita kira cek itu palsu, makanya langsung kusut cek. Kamu ceroboh. Meski ceknya palsu, ngapain disocek? Ah, ayah. Waktu itu semua orang kira dia penipu. Ayah juga sempat memakinya. Aku memakinya? Parah? Hah? Ayah bilang dia pengemis. Bilang dia tak tahu diri. Suruh dia pergi. Aduh. Terus gimana? Jangan-jangan dia dendam? Cek 225 miliar. Yang kita socek itu, bisa kita minta dia cairkan? Ah, aku dengar dia tega memasukkan adiknya ke penjara. Menurutku, dia pasti nggak mau cairkan. Sial. Kenapa? Ada apa? Ibu, pengemis yang kakak pungut itu adalah Presiden Direktur Grup Wijaya, Adrian Wijaya. Apa? Si Benalo itu orang terkaya di negara Surya? Adrian Wijaya? Iya. Berarti cek 225 miliar. Yang dulu dikasih itu asli. Tapi disobek Bima. Dasar anak bandel. Kenapa kalian pukul aku? Kalian memukuliku. Cek ini juga takkan kembali. Siapa lagi yang harus dipukul? Ku bikin habis kau. Hei sayang, bagaimana kalau kita ke kota pusat? Minta maaf langsung padanya. Lalu, minta uang maharnya kembali. Baik. Haid bulan ini belum datang. Jangan-jangan aku hamil. Nenek, kenapa nenek datang sepagi ini? Pagi apa lagi? Lihat pakaianmu tidak rapi. Malas sekali. Aku ganti baju dulu. Tunggu, sebelum Adrian bangun. Aku mau bicara denganmu. Mari. Kau lihat dokter ini. Ini yang kucari. Khusus untuk merawat Adrian. Keluarga kami, keluarga Wijaya, adalah keluarga terkaya pertama di negara Surya. Memiliki aset miliaran. Walau kau selalu bilang, kau dan Adrian bersama, bukan demi hartanya. Tapi, siapa yang percaya? Nenek masih tak percaya padaku. Bukan nenek ingin memisahkan kalian. Kau juga lihat, saudara kandung Adrian sendiri. Bisa tega membunuhnya. Demi harta. Siapa tahu nanti, kau juga akan tega melukai Adrian. Demi uang. Nenek, aku... Ini ada 22,5 miliar rupiah. Uang ini cukup untuk hidupmu. Usiaku sudah lanjut, penyakit pun menumpuk. Tak ada tenaga untuk urusimu? Lebih baik kau terima uang ini dan tinggalkan Adrian. Nenek, kau lihat Nadia? Adrian, kau sudah bangun? Lihat aku bawa dokter khusus. Untuk merawatmu. Nanti, biar dia rawat tubuhmu baik-baik. Jangan sampai ada masalah lagi. Nenek, kau lihat Nadia tidak? Adrian, masa untuk seorang wanita, kau marah besar pada nenek? Maaf, Nek. Aku tak sengaja marah pada nenek. Tapi Nadia hilang. Aku cuma mencari dia. Kondisimu masih lemah begini? Mau cari dia kemana? Kemarin malam kami masih baik-baik saja. Masa hari ini, tiba-tiba hilang tanpa sebab? Tidak bisa, aku takut dia dalam bahaya. Aku harus cari dia. Dia tidak dalam bahaya. Orang tuanya datang ke kota pusat, dia menemui mereka. Bagaimana nenek tahu? Saat aku tadi datang, dengar dia sedang telepon. Nenek, Anda tahu di mana orang tuanya? Saya dan orang tuanya. Ada sedikit kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Adrian, tenanglah dulu. Nadia Saputra dan kamu tidak sepadan. Ketertarikan kalian sekarang hanya karena rasa penasaran sesaat. Begitu rasa penasaran itu hilang, semua masalah akan muncul. Nenek, meskipun saya tidak bersama Nadia Saputra, saya juga tidak akan menikahi Citra Santoso. Kalau kamu tidak suka Citra, ya tidak usah menikahinya. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Nenek memang sudah tua, tapi belum pikun. Makan nak, ayo. Kalian kesini untuk apa? Masa begitu bicaranya? Kamu kan anak kami. Tentu saja kami datang mencari kamu. Ya, sekarang ini kamu masih tinggal bersama Adrian Wijaya kan? Kami dengar dia belum sembuh total. Jadi aku dan ayahmu berpikir bagaimanapun juga harus datang menjenguk calon menantu kami ini, bukan? Kak, cek 225 miliar rupiah yang dia berikan waktu itu, kan tidak sengaja kusobek. Bisakah kamu minta dia berikan lagi satu untuk kami? Waktu itu kami tak tahu siapa dia. Kalau tahu, mana berani aku? Jadi, kalian datang cuma untuk cek 225 miliar itu? Jangan bilang begitu. Kamu kan dekat sama Adrian Wijaya. Itu juga kehormatan keluarga Saputra. Betul. Kami datang mengunjungi calon menantu. Itulah tujuan utama kami. Hahaha. Ayah, dulu saat kalian belum tahu siapa Adrian Wijaya, bagaimana kalian menghinanya? Apa sudah lupa? Sekarang dia orang terkaya di negara Surya.
langsung kalian menjilat. Tidakkah kalian malu? Bagaimana caramu bicara dengan ayahmu? Kami bersusah payah membesarkanmu, berharap kamu menikah dengan orang kaya. Salahkah itu? Hah? Benar, kalian memang tak pernah salah. Tapi bersiaplah kecewa. Aku dan Adrian Wijaya sudah putus. Jangan cari dia lagi. Apalagi minta uang darinya. Putus? Kenapa putus? Bukankah dia tak merendahkanmu? Sama seperti dulu kalian merendahkannya, keluarganya, juga merendahkanku. Kalian benar-benar putus? Apa aku perlu bercanda dengan hal seperti ini? Kalau begitu ikut kami pulang? Aku masih ada urusan. Nanti setelah selesai baru aku pergi. Awalnya kami pikir kau dan Adrian Wijaya bisa berakhir bahagia. Kami juga ikut ke bagian untung, tapi hasilnya sia-sia, tak dapat apa-apa. Senang-senang percuma. Kalian makan saja, aku duluan pergi. Ditegur sedikit, langsung ngambek. Iya dong. Ini buruannya yang sudah di tangan malah lepas. Memang tak berguna. Dokter, Nona Saputra, selamat ya. Anda hamil. dokter. Anda tidak salah, kan? Kadar progesteron Anda setinggi ini. Pasti tidak salah. Terima kasih. Tak disangka, aku malah hamil anak Adrian Wijaya. Haruskah beritahu dia? Ah, sudahlah. Lebih baik jangan dulu. Neneknya tidak suka aku. Aku tak mau menyusahkan Adrian Wijaya. Farhan Mahendra, Nadia Saputra hilang. Cepat cari dia. Presiden Direktur, kalung yang Anda beri padanya, kan ada fungsi pelacak lokasi. Kalungnya tidak dibawa keluar. Kalau telepon Anda tak bisa tersambung, punyaku pasti juga tak bisa. Jangan-jangan dia balik ke kota Aruna? Balik ke kota Aruna? Kalau begitu aku akan ke sana mencarinya. Presiden Direktur, sekalipun Tuan kejar sampai kota Aruna, percuma tak akan mengubah prasangka nenek terhadap Nadia. Menurut saya, dalam situasi ini, hanya satu cara mengatasi masalah Tuan. Apa? Lebih baik ucapkan selamat tinggal pada Adrian. Adrian, kau ajak aku dan Citra makan bersama? Apa kau sudah sadar? Ya, aku memang sudah sadar. Sepertinya Adrian sudah putuskan untuk bersama Citra Santoso. Baiklah, mulai sekarang, biarlah dia jalani hidupnya, dan aku jalani jalanku. Nadia Saputra, kenapa kau datang? Aku datang untuk berpamitan pada Adrian. Berpamitan? Kau benar-benar munafik. Buat pamitan harus ke rumah. Tak bisa lewat telepon? Jelas kau tak tega tinggalkan Kak Adrian. Aku sudah beli tiket pulang ke kota Aruna malam ini. Tenang, kedatanganku kali ini hanya untuk berpamitan. Paling kau tahu diri. Karena tiketmu sudah dibeli, kami tak akan menahanmu. Nadia, kau mau pulang ke kota Aruna? Kenapa tak bicara denganku? Adrian, kurasa statusmu sekarang tak sepadan denganku. Apa karena aku kaya? Jadi pantas ditinggalkan? Bukan itu maksudku. Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Ayo pergi. Ayo makan. Tapi aku sudah lama menunggumu makan. Nenek, aku harus jujur pada nenek. Jangan. Nenek sudah tua. Kesehatannya juga tidak baik. Ada penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Sebelum kamu jujur, coba pikirkan dulu. Apakah aku bisa menerimanya? Aku tidak bisa berpisah dengan Nadia Saputra. Aku tidak bisa membiarkan anak dalam kandungannya lahir tanpa ayah. Apa katamu? Bagaimana Adrian tahu aku hamil? Aku tidak memberitahunya. Kakak Adrian, kamu bilang wanita ini mengandung anakmu? Apa kamu yakin itu anakmu? Kalau bukan anakku, lalu anak siapa? Presiden Direktur, bahkan jika Anda mengejarnya ke kota Aruna, itu percuma. Tidak akan mengubah prasangka Nyonya besar terhadap Nona Saputra. Menurutku, dalam situasi sekarang, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah Anda. Cara apa? Jika Nona Saputra mengandung anak Anda, Nyonya besar, pasti tidak akan menyulitkannya lagi. Meski cara ini agak norak, tapi sangat efektif untuk orang tua. Coba saja. Meski Nadia Saputra saat ini belum hamil anak saya sudah yakin padanya. Nadia Saputra, benarkah kau hamil anak Adrian Wijaya? Dia pemalu, malu mengatakannya pada Anda. Bocah nakal, kenapa tak beritahu saya lebih awal? Kami juga baru tahu kabar ini. Karena itu, saya tak boleh biarkan Nadia pergi. Tentu tak boleh pergi. Dia sudah hamil. Nadia, kau hamil? Makan lebih banyak. Terima kasih, Nenek. Nadia, ada apa? Dasar bodoh. Itu gejala awal kehamilan Nadia. Rupanya benar hamil. Nadia hanya berpura-pura untuk saya, jadi harus konsisten. Tak bisa makan daging, makan sayur saja. Keterlaluan. Sudah hamil? Buat apa panggil saya ke sini? Sangat menyebalkan. Nadia. Ya? Ikatnya sudah dibatalkan? Sudah. Adrian, aku bilang kepada nenek tentang kehamilanku. Soal ini, maaf ya, aku seharian ini coba hubungi kamu tapi tidak bisa. Jadi, aku merancang sendiri. Cerita bohong ini untuk menipu nenekku.
Ternyata Adrian tidak tahu aku hamil. Nenekku punya penyakit jantung dan hipertensi. Jadi hanya bisa pakai kebohongan demi kebaikan ini, agar dia tidak menghalangi kita. Adrian. Tapi, kalau aku tidak bisa hamil, kebohongan ini bakal mudah ketahuan kan? Kamu selalu bersamaku. Masih takut tidak akan hamil? Kamu meragukanku? Tidak. Bercanda. Sudahlah Nadia, selama kamu di sampingku, aku pasti melindungimu. Tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, aku bakal menempel terus padamu. Aku malah senang. Adrian, Ya? orang tuaku datang tadi? Aku dengar dari nenek. Mereka di mana? Kesalahpahaman sebelumnya belum dijelaskan juga. Pasti mereka sudah tahu identitasmu. Masa datang lagi cari aku kalau tidak tahu? Mereka, Kamu terlihat sangat khawatir. Mereka datang minta uang. Aku akan beri mereka. jangan diberi. Mereka jenis orang yang serakah. Lagi pula dulu mereka begitu menyakitimu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti tak akan tahan. Nadiaku yang baik hati. Mereka adalah orang tua kandungmu. Jadi, meski aku sangat membenci mereka, aku tak akan berhitung dengan mereka. Mereka cuma mau sedikit uang saja. Aku beri mereka. Kalau begitu, jangan beri dengan mudah. Nanti mereka terus-terusan datang minta. Lalu bagaimana? Aku tak ingin melihat keadaan seperti itu. Kalau begitu, menurutmu bagaimana? Biar aku pikirkan dulu. Setelah dapat ide, beritahu aku. Aku akan dengar semua saranmu. Adrian, apa kamu mau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Nanti, apapun yang kamu katakan akan kudengarkan. Meskipun sekarang kamu adalah Adrian Wijaya, orang terkaya di negara surya yang tak terjangkau, tapi di hatiku, kamu selamanya adalah Adrianku. Aku selamanya akan menjadi Adrianmu saja. Adrian, aku sudah tahu kamu bukan orang yang tak tahu balas budi. Dulu, kalau bukan anakku yang bawa kamu pulang, mungkin ingatanmu takkan pulih semudah ini. Nadia adalah penyelamu yang besar. Nadia Saputra memang penyelamatku. Jadi, aku mengundang kalian hari ini juga untuk membicarakan pernikahanku dengan Nadia. Adrian, kalau kau menikahi Nadia, aku pasti sangat mendukung. Nadia bisa menikahi orang hebat sepertimu. Itu rezekinya. Itu juga rezeki keluarga Saputra. Hahaha. Iya, Adrian. Dulu kami padamu banyak bersalah. Kamu jangan disimpan di hati. Soalnya, kami cuma takut Nadia ikutmu. Hidup susah. Tak ada maksud buruk lain. Aman, Tante. Aku tak menyalahkan kalian. Kakak ipar, kalau maharnya masih diberikan? Aku Adrian Wijaya selalu menepati janji. Kalian mau berapa? Katakan. Kami minta berapa, kau kasih berapa. Jangan terlalu serakah. Uang Adrian kan bukan hasil gampang. Dulu, Adrian bilang akan kasih kami 225 miliar. Kalau begitu, 225 miliar saja, cukup segitu. Lebih tak kami mau. Haha, iya betul. Benar-benar, kami cuma mau 225 miliar. 225 miliar. Apa maksudmu cuma 225 miliar? 225 miliar masih kurang? Kakak, kamu belum menikah ke keluarga Wijaya? Sudah mulai berhemat untuk mereka? Iya, Nadia. Ini urusan kami orang dewasa. Kamu jangan ikut campur. Keluarga Wijaya punya bisnis sebesar itu. Kalau maharnya dikit, nanti tersiar kabar, malu dong untuk keluarga Wijaya. Tidak ada kehormatan. Iya, keluarga Wijaya ini kan keluarga terkaya, nomor 1 di negara surya. Kalau mahar 225 miliar rupiah saja nggak memberi, pasti jadi bahan tertawaan nanti. 225 miliar rupiah itu kecil bagiku. Aku tak peduli. Tapi, bisa atau tidak dapat uang itu, tergantung kemampuan kalian. Maksudnya apa? Kasih mahar ya kasih. Masih lihat kemampuan apa lagi? Adrian Wijaya, jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Ayah ibu mau mahar, Adrian juga setuju memberi. Tapi, kami punya syarat. Undi, kotak undian. Kau mau kami mengundi? Dapat berapa ya itu? Betul. Di dalam kotak ini, paling tinggi 450 miliar rupiah. Paling rendah, 0. Dapat apa? Tergantung hoki kalian. Nadia, ide gila ini? Pasti dari kamu kan? Adrian Wijaya kan kaya raya? Dia pasti tak akan buat permainan begini untuk menyulitkan kami. Adrian memaafkan kalian, tapi aku tidak. Perlakuan kalian dulu padanya, masih kuingat baik-baik. Kalau aku dia, hari ini aku tak akan datang ke sini. Sudah, jangan bertengkar. Mengundi ya mengundi. Setidaknya, masih ada kesempatan. Aku juga percaya. Keluarga Wijaya tak akan membiarkan kami pulang tangan hampa. Aku ogah. Kalau mau undi, kau saja. Bagaimana kalau aku saja? Nadia, kami bertiga ini, bisa tidak? Satu orang undi sekali? Cuma sekali. Kalian cuma menikahkan satu anak perempuan. 3 kali undi? Itu tak sesuai aturan. Nak, kau saja yang undi. Aku juga nggak minta banyak. Asal kau dapat 450 miliar rupiah. Pokoknya, 112,5 miliar. 112,5 miliar rupiah saja.
Nadia, makan. Adrian. Ulang tahunmu sebentar lagi. Mau hadiah apa? Apapun yang kau beri, aku suka. Kenapa? Rp562.500? Bocah sialan, kenapa kamu yang dapat? Kenapa rezekimu seburuk ini? Aku sudah tahu, tidak seharusnya membiarkanmu mengocok. Aduh, tanganmu yang kurang ajar ini. Adrian, nanti jangan lupa berikan uangnya ke ayahku. Aku transfer sekarang ke ayahmu. Sudah sampai. Silakan lihat. Oh ya, bagaimana dengan Tuan Muda Kedua Wijaya? Sudah ditangani? Dia dan Su Mingyue sudah hampir pasti dihukum mati. 2 kali mengirim orang untuk membunuh Anda. Memang pantas mati. Oh ya. Bagaimana dengan pernikahan Nadia dan aku? Sudah siap? Persiapannya hampir selesai. Pasti memberi Anda dan Nona Saputra sebuah pernikahan yang sempurna. Presiden Direktur Wijaya, apakah kalian sengaja memilih hari ulang tahun Anda untuk mengadakan pernikahan? Sebenarnya, bukan sengaja khusus. Utamanya, aku ingin segera menikahi Nadia, supaya tidak ada halangan lagi. Ya, Pak Presiden Direktur. Bagaimana dengan media? Semua sudah diberitahu. Pada hari pernikahan Anda, akan ada siaran langsung global. Aku setiap hari iri pada Nadia. Asal pungut pengemis di jalan, malah orang terkaya di negara Surya. Pak Wakil Presiden Direktur Hartono, keberuntungan seperti ini pun, Anda pasti tak bisa terima. Soalnya, Anda punya fobia kuman. Tidak akan biarkan pengemis mendekat. Farhan, apa karena Pak Presiden Wijaya sering dinas luar, jadi tidak ada yang mengawasimu? Mulutmu makin lancar? Pak Wakil Presiden Direktur Hartono, Anda sepertinya makin gendut. Bagaimana kalau diet beberapa hari ini? Aku khawatir jas pengiring pria Anda nanti tidak muat. Pak Wakil Presiden Direktur, mulutmu makin lancar. Farhan. Ya. Selama aku tidak di kantor, kau sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, Pak Presiden Direktur. Sekarang Anda sudah kembali. Gak akan ada lagi yang berani mengincar grup Wijaya. Setelah aku dan Nadia menikah, aku mungkin ajak dia bulan madu. Kalau ada yang tidak kamu pahami, sering-seringlah diskusi dengan Wilson. Baik. Nona Citra, kamu minta aku datang kali ini. Ada apa? Nadia Saputra, beberapa hari tidak bertemu. Karismamu sudah berbeda. Memang yang akan menikah ke keluarga kaya, wajahmu berseri-seri. Nona Citra, kamu tak perlu. Murung hanya karena pernikahanku dengan Adrian. Bahkan tanpa aku, Adrian tak akan menikahimu. Adrian Wijaya bilang begitu? Hari pesawat Adrian jatuh, sebenarnya itu untuk menghindari kencan buta denganmu. Kata-katamu sungguh kasar. Bahkan jika Adrian bukan karena menghindariku, dia tetap akan celaka. Adiknya ingin membunuhnya. Apa hubungannya denganku? Nona Citra, aku tak menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu, tak perlu marah karena pria yang tak mencintaimu. Kau tahu apa? Mana mungkin aku sedih karena pria. Yang kusesalkan adalah tak bisa jadi Nyonya Wijaya. Keluargamu setara dengan Wijaya, pastinya cukup kaya. Keluargaku memang kaya. Tapi itu bukan uangku. Aku punya 2 adik laki-laki. Semua harta keluargaku akan jadi milik kedua adikku. Aku juga punya adik laki-laki. Lalu kenapa kau menasihatiku? Aku hanya membencimu. Jika bukan kau, mungkin masih ada harapan bagiku. Jika membenciku, bisa membuatmu lega. Silakan benci saja. Lagi pula, ini tak berpengaruh padaku. Nona mau minum apa? Jus jeruk. Baik. Nadia Saputra, dengan nenek saya, dan nenek Adrian Wijaya. Selama Adrian tidak menemukan cinta sejati, dia sangat mungkin mau menikah dengan saya asal-asalan. Tapi Adrian bukan orang yang mau asal-asalan. Kamu baru kenal Adrian berapa hari? Sok akrab aja. Memang aku belum lama kenal dia. Mungkin, seperti katamu, Adrian akan terpaksa menikahimu. Itu memang kemungkinannya. Tapi kehadiranmu menghancurkan kemungkinan itu. Menurutmu aku tidak boleh membencimu? Ini satu-satunya kesempatanku untuk bangkit. Memangnya di dunia ini, hanya Adrian Wijaya, satu-satunya pria kaya? Tentu ada. Tapi pria kaya lainnya, ada yang tidak seganteng Adrian, ada yang tidak sekaya dia. Jus jeruknya, Nona. Terima kasih. Kalau kau tak hamil, anak kakak Adrian. Kakak Adrian takkan menikahimu, karena kau paksa kakak Adrian menikahimu dengan ancaman anak. Maka ku buang anakmu. Nona Citra, ada apa di wajahku? Tidak ada. Kulitmu tampak halus. Seperti tak pakai riasan. Jadi bingung kau pakai makeup atau tidak. Cuma pakai pelembab. Oh. Kulitmu memang bagus. Minumlah jus jerukmu. Halo Bujang, ada apa? Nyonya, toko gaun pengantin kirim gaunnya. Katanya pesananmu sebelumnya. Baik, aku segera pulang. Nona Citra, maaf. Ada urusan mendadak di rumah. Aku harus pergi dulu. Oh, pergilah. Nona Citra, maaf, aku dan Adrian telah merepotkanmu. Semoga kau temukan orang yang mencintaimu. Jangan sok suci. Cepat pergi. Nyonya Wijaya, gaun pengantin Anda sudah sampai. Mau dicoba sekarang? Kalau ukurannya tidak pas, kami bisa segera perbaiki. Baik, mari kita coba. Kita ganti di kamar saja. Di sini. Silakan minum air. Terima kasih. Nyonya rumah ini cantik sekali. Lebih berwibawa daripada di foto. Iya, tuan saya sangat menyukainya. Melihat mereka berdua begitu mesra, kami para pembantu juga ikut senang.
Oh, Nyonya Wijaya. Anda cantik sekali dengan gaun pengantin ini. Kalau Tuan Adrian melihatnya, pasti akan terpesona. Nyonya, kenapa? Perutnya tidak nyaman? Budang, perutku tiba-tiba sakit sekali. Apakah anakku akan baik-baik saja? Nyonya, jangan nakut-nakuti saya. Cepat panggil ambulans. Darah, Nyonya Wijaya. Anda berdarah. Saya panggil ambulans sekarang. Nyonya, saya akan telepon Tuan. Halo Bujang, ada apa? Tuan, cepat pulang. Nyonya ada masalah. Presiden Direktur Wijaya, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Tidak bisa, istriku ada masalah. Aku harus segera ke rumah sakit. Bukankah Nadia Saputra sedang istirahat di rumah? Menunggu pernikahan? Di rumah main-main saja. Bisa ada masalah. Hebat benar. Dokter, istriku kenapa? Kau cuma peduli sama istrimu, nggak peduli sama anakmu? Anak? Aku tidak punya anak. Istrimu hamil, kamu tidak tahu? Hamil. Kapan itu terjadi? Bagaimana keadaannya? Kamu sebagai suami, benar-benar tak bertanggung jawab. Pantas anakmu jadi korban kejahatan. Jadi korban kejahatan? Kalau istriku baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia tak sengaja minum obat penggugur kandungan. Tapi, janinnya bisa selamat atau tidak, harus dirawat dulu untuk observasi. Terima kasih. Nadia. Adrian, aku hampir bunuh anak kita. Dokter bilang kamu hamil dan minum obat penggugur kandungan. Apa yang terjadi? Sebenarnya aku hamil 2 minggu lalu. Aku ingin menunggu sampai ulang tahunmu untuk kasih tahu. Kamu mau kasih kejutan? Tak apa. Ini bukan salahmu. Hari ini, Citra Santoso mengajakku bertemu. Kami pergi ke restoran. Aku tak makan apa-apa. Hanya minum segelas jus jeruk. Aku curiga. Beraninya dia. Berani-beraninya coba bunuh anak kita. Tapi ini cuma dugaanku. Aku tak bisa pastikan apakah jus jeruk itu memang bermasalah. Tak apa Nadia. Bagaimana denganmu pulihkan dulu kesehatanmu? Aku akan selidiki sampai jelas. Astaga. Bagaimana bisa begini? Citra itu tampaknya sangat lemah lembut. Mana mungkin dia tega lakukan hal keji ini? Ninek, aku tak akan main-main soal ini. Citra Santoso sangat jahat. Aku tak akan membiarkannya. Makan malam sudah siap, Tuan? Terima kasih. Nenek, aku akan ke rumah sakit bawa makanan untuk Nadia. Mungkin malam ini aku tidak pulang. Cepat pergi. Jaga baik-baik dia. Semoga bayinya baik-baik saja. Aku pergi dulu. Ayah, Ibu. Kenapa kalian datang? Tadi malam Adrian menelpon kami. Bilang kau hamil dan dirawat di rumah sakit. Ayah dan aku sangat senang sampai tidak bisa tidur semalaman. Nah, baru saja pagi, kami langsung bergegas ke sini. Kenapa dia ceritakan semuanya pada kalian? Apa yang kau bicarakan ini? Kau anak kami. Kau hamil. Itu adalah kebahagiaan terbesar keluarga kita. Harus beritahu kami. Betul. Nadia, kau memang membanggakan. Perkawinan belum dilaksanakan. Kau sudah hamil anak Adrian. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Anak pertama pasti sangat disayang. Keluarga Saputra juga bisa ikut mendapat manfaat, kan? Oh ya. Nadia, coba diskusikan dengan Adrian. Tambahkan uang mahar ini untuk kami. Rp562.500. Terlalu sedikit. Ayah, Ibu, Adrian Wijaya tidak bilang pada kalian, anakku dan dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Apa? Kenapa tidak bisa diselamatkan? Kedokteran sekarang sudah maju. Kalian juga masih muda. Pasti tidak ada masalah. Nadia Saputra. Anak kita sudah ada detak jantung janin. Dokter bilang anaknya selamat. Benarkah? Lihat, kan aku bilang juga, anaknya pasti bisa diselamatkan. Benar kan? Adrian Wijaya, nanti kamu harus merawat Nadia Saputra dengan baik. Lagi pula yang dikandung adalah darah daging keluarga Wijaya. Kalian berdua tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Lalu soal uang mahar? Ayo kita bicara di luar. Nadia Saputra, aku tahu aku dan ayahmu agak materialistis. Tapi kami juga tidak meminta harga semaunya. Kami menentukannya berdasarkan tingkat ekonomi pasangan yang kamu cari. Itu patokannya. Bu, aku agak lelah. Pulang dulu saja. Oh, baik-baik. Kamu istirahat baik-baik untuk janinnya. Aku pergi dulu. Kamu harus benar-benar jangan lepaskan Adrian Wijaya. Baik, aku pergi dulu. Mempelai pria, apakah Anda bersedia menikahi Nadia Saputra, menjadikannya istri Anda? Saya bersedia. Mempelai wanita, maukah Anda menikahi Adrian Wijaya menjadikannya suami Anda? Saya mau. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanitanya.